Li Qingqing membeku di tempat ketika lembar hasil pemeriksaan DNA itu diperlihatkan di depan. Semua orang, wajahnya yang tadi dipenuhi air mata perlahan kehilangan warna. Sementara, kerumunan wartawan dan para tamu yang sejak awal datang untuk menyaksikan skandal besar mulai saling berbisik. Mereka tidak lagi memandang Li Jingting sebagai pria yang sedang berusaha menghindari tanggung jawab, melainkan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang selama ini memutarbalikkan fakta. Li Jingting berdiri dengan tenang. Tatapannya tetap dingin. Lalu mengambil hasil pemeriksaan itu kembali dari tangan pengacaranya. Dengan suara yang mantap ia menjelaskan bahwa teknologi pemeriksaan prenatal sudah mampu mengambil DNA janin melalui darah ibu sejak usia kandungan tertentu sehingga hasil yang berada di tangannya bukanlah sesuatu yang dibuat. Setiap kata yang keluar darinya terdengar logis, terukur, dan membuat para wartawan yang semula memihak Li Qingqing mulai mengangkat kamera ke arah wanita itu. Keringat dingin mengalir di pelipis Li Qingqing. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua persiapannya bisa runtuh hanya dalam hitungan menit. Di sisi lain, Jin Yunyun yang sejak tadi berdiri beberapa langkah di belakang Li Jingting akhirnya mengembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak begitu banyak kesalahpahaman terjadi, ia melihat pria itu tidak lagi membela diri dengan emosi, melainkan dengan bukti yang tidak dapat dipatahkan. Namun jauh di sudut ruangan, seseorang yang mengenakan topi dan masker menatap seluruh kejadian itu dengan sorot mata penuh kebencian. Orang itu perlahan menggenggam telepon genggamnya, lalu mengirim satu pesan singkat kepada Li Shaotian yang sedang bersembunyi di sebuah villa terpencil di pinggiran kota. Isi pesannya sangat sederhana, tetapi cukup membuat suasana menjadi jauh lebih berbahaya. Rencana gagal. Mereka memiliki bukti. Di villa itu, Li Shaotian yang sejak beberapa hari terakhir hidup seperti buronan langsung melempar gelas kristal ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Nafasnya memburu dipenuhi amarah. Semua aset yang selama bertahun-tahun ia kumpulkan perlahan dirampas kembali. Para pemegang saham yang dahulu tunduk kepadanya mulai berbalik arah setelah mengetahui penggelapan dana perusahaan, manipulasi proyek tanah, hingga penculikan yang ia lakukan. Bahkan para anak buahnya satu persatu menghilang karena takut ikut terseret kasus hukum. Ia tidak pernah membayangkan keadaan bisa berubah secepat ini. Di hadapannya duduk Paman Jin, pria tua yang sejak awal diam memanfaatkan ambisi Li Shaotian demi keuntungan pribadi. Meski wajahnya masih terlihat tenang, sorot matanya mulai menunjukkan kecemasan. Ia sadar bahwa jika Li Shaotian jatuh, seluruh rahasia lama yang selama puluhan tahun dikubur juga akan ikut terbongkar. Li Shaotian berjalan mondar-mandir sambil mengepalkan tangan. Ia berkata bahwa selama Jin Yunyun dan Li Jingting masih hidup, dirinya tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Paman Jin terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya mengangkat kepala dan berbicara dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa ada satu rahasia yang bahkan Li Jingting sendiri belum mengetahui. Sebuah rahasia mengenai kematian orang tuanya bertahun-tahun lalu. Li Shaotian yang semula dipenuhi kemarahan langsung berhenti berjalan. Tatapannya berubah tajam. Ia mendekati pria tua itu dan bertanya apa maksud ucapannya. Dengan senyum tipis yang penuh tipu daya, Paman Jin menjelaskan bahwa kecelakaan yang selama ini dianggap sebagai musibah ternyata bukan kecelakaan biasa. Ada seseorang yang mengubah rem mobil. Ada seseorang yang menerima sejumlah uang dalam jumlah sangat besar. Dan ada seseorang yang menghilangkan semua bukti hanya dalam satu malam. Li Shaotian perlahan tersenyum. Jika rahasia itu benar-benar dibuka, kehidupan Li Jingting akan kembali hancur meskipun ia berhasil memenangkan perang bisnis. Sementara itu, di markas besar grup Li, rapat dewan direksi berlangsung dengan suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pemegang saham yang sebelumnya takut terhadap Li Shaotian kini satu persatu berdiri menyatakan dukungan kepada Li Jingting. Mereka menyampaikan permintaan maaf karena pernah tertipu oleh manipulasi laporan keuangan dan ancaman yang dilakukan Li Shaotian. Li Jingting tidak menunjukkan ekspresi puas sedikit pun. Baginya, semua ini bukan kemenangan, melainkan langkah pertama untuk mengembalikan perusahaan yang diwariskan keluarganya.
Ia segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek selama 5 tahun terakhir, memeriksa setiap transaksi yang mencurigakan, serta membentuk tim hukum khusus untuk mengejar aset perusahaan yang telah dipindahkan secara ilegal. Jin Yunyun yang duduk di sampingnya memperhatikan semua keputusan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu ia hanya mengenal Li Jingting sebagai pria dingin yang sulit dipercaya, tetapi kini ia melihat sisi lain yang jauh lebih bertanggung jawab. Ia menyadari bahwa pria itu selama ini memikul beban yang terlalu berat seorang diri. Ketika rapat selesai dan semua orang keluar, ruangan besar itu akhirnya menjadi sunyi. Jin Yunyun perlahan mendekat lalu berkata bahwa ia menyesal karena pernah begitu mudah mempercayai kebohongan orang lain. Li Jingting menatapnya beberapa detik tanpa berkata apapun. Setelah sekian lama, ia akhirnya mengangkat tangan dan menggenggam jemari wanita itu. Dengan lembut, ia berkata bahwa yang paling ia syukuri bukanlah kemenangan hari ini, melainkan kenyataan bahwa Jin Yunyun masih memilih berdiri di sisinya setelah semua badai yang mereka lewati. Mata Jin Yunyun perlahan memerah. Selama berbulan-bulan ia menahan rasa bersalah, kemarahan, dan ketakutan. Kini semua emosi itu runtuh menjadi air mata yang mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia memeluk Li Jingting erat-erat, sementara pria itu membalas pelukan tersebut seolah takut kehilangan wanita itu untuk kedua kalinya. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa menit. Telepon Li Jingting tiba-tiba berdering. Wajahnya langsung berubah begitu mendengar laporan dari bawahannya. Gudang arsip lama, perusahaan baru saja terbakar hebat. Seluruh dokumen mengenai proyek 20 tahun lalu yang berkaitan dengan kematian orang tuanya ikut musnah. Li Jingting segera berlari keluar bersama Jin Yunyun menuju lokasi kejadian. Dari kejauhan, kobaran api telah menjulang tinggi ke langit malam. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang terus membesar, sementara polisi memasang garis pembatas agar tidak ada orang yang mendekat. Li Jingting berdiri memandang bangunan yang perlahan runtuh. Nalurinya mengatakan bahwa kebakaran ini sama sekali bukan kebetulan. Seseorang sedang berusaha menghapus semua jejak masa lalu sebelum dirinya berhasil menemukan kebenaran. Ketika semua orang sibuk memadamkan api, seorang petugas polisi datang, menghampirinya sambil membawa sebuah kotak besi kecil yang ditemukan di ruang bawah tanah. Kotak itu hangus di bagian luar, tetapi kuncinya belum rusak. Di atas permukaannya masih terlihat jelas sebuah ukiran lama yang membuat napas Li Jingting terhenti. Itu adalah lambang keluarga yang hanya dimiliki oleh ayahnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menerima kotak tersebut. Ia belum tahu isi di dalamnya, tetapi firasatnya mengatakan bahwa jawaban atas semua tragedi selama 20 tahun terakhir mungkin sedang berada tepat di genggamannya. Li Jingting memandangi kotak besi itu tanpa berkedip. Asap masih mengepul dari reruntuhan gudang yang terbakar, sementara suara sirene pemadam kebakaran perlahan mulai mereda. Di sekelilingnya, para petugas terus mengevakuasi sisa-sisa dokumen yang masih mungkin diselamatkan. Tetapi tatapan Li Jingting tidak pernah berpindah dari lambang keluarga yang terukir di permukaan kotak tersebut. Lambang itu adalah simbol yang hanya digunakan oleh ayahnya bertahun-tahun lalu untuk menyimpan dokumen-dokumen yang bersifat sangat rahasia. Bahkan setelah kematian kedua orang tuanya, Li Jingting tidak pernah lagi melihat lambang itu muncul dimanapun. Jin Yunyun berdiri di sampingnya sambil menggenggam lengannya dengan erat. Ia dapat merasakan tubuh pria itu sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena begitu banyak pertanyaan yang selama puluhan tahun akhirnya mulai menemukan secercah jawaban. Dengan bantuan petugas forensik, kotak itu berhasil dibuka secara hati-hati. Engselnya mengeluarkan bunyi pelan akibat karat yang telah menggerogoti logam selama bertahun-tahun. Begitu tutupnya terangkat, semua orang yang berada di dekat sana terdiam. Di dalamnya terdapat beberapa map tua yang dibungkus plastik tahan air, sebuah buku harian kulit berwarna hitam yang sudah mulai memudar, serta sebuah kaset penyimpanan data lama yang tampak sengaja disembunyikan. Li Jingting mengambil buku harian itu. Lebih dulu, pada halaman pertama tertulis tulisan tangan yang sangat ia kenal sejak kecil. Itu adalah
Tulisan ayahnya sendiri, hanya membaca beberapa kalimat pertama saja sudah membuat matanya memerah. Sang ayah menulis bahwa jika suatu hari buku itu sampai ke tangan putranya, berarti semua kemungkinan terburuk yang ia khawatirkan benar-benar telah terjadi. Setiap halaman berikutnya membuat napas Li Jingting semakin berat. Buku itu tidak hanya berisi catatan mengenai perkembangan perusahaan, tetapi juga nama-nama orang yang diam-diam menggerogoti grup Li dari dalam. Ada daftar transaksi ilegal, perusahaan cangkang yang digunakan untuk mencuci uang, hingga nama beberapa pejabat yang menerima suap demi meloloskan proyek. Proyek bermasalah. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah nama yang ditandai dengan tinta merah berkali-kali. Nama itu adalah Paman Jin. Selama bertahun-tahun pria tua tersebut selalu tampil sebagai sosok yang tampak setia membantu keluarga mereka. Tetapi di dalam buku harian itu, justru tertulis bahwa dialah orang pertama yang mencoba mengambil alih kekuasaan perusahaan. Sejak ayah Li Jingting masih hidup, sang ayah bahkan menuliskan bahwa dirinya telah beberapa kali menerima ancaman agar menyerahkan saham mayoritas, namun selalu menolak. Ancaman itu kemudian berubah menjadi sabotase proyek, pencurian dokumen, hingga percobaan pembunuhan yang gagal. Pada halaman terakhir terdapat kalimat yang ditulis dengan tinta yang tampak sedikit berantakan seolah ditulis dalam keadaan tergesa-gesa. Ayahnya menulis bahwa apabila dirinya benar-benar mengalami kecelakaan, maka Li Jingting tidak boleh mempercayai siapapun yang terlalu mudah menawarkan bantuan. Musuh sebenarnya bukanlah orang yang terlihat paling kejam, melainkan orang yang paling pandai berpura-pura menjadi keluarga. Membaca kalimat itu membuat Li Jingting langsung teringat pada semua perhatian palsu yang selama ini diberikan Paman Jin kepada dirinya. Selama bertahun-tahun pria tua itu selalu tampil seolah ingin melindungi keluarga Li. Padahal mungkin sejak awal semua itu hanyalah bagian dari rencana panjang. Di sisi lain kota, Li Shaotian menerima telepon dari Paman Jin. Wajahnya yang semula dipenuhi rasa percaya diri perlahan berubah ketika mendengar bahwa gudang memang telah terbakar. Tetapi kotak rahasia itu ternyata berhasil ditemukan sebelum api menghanguskannya. Li Shaotian memukul meja dengan keras hingga semua gelas di atasnya berjatuhan. Ia memandang Paman Jin dengan kemarahan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Selama ini pria tua itulah yang selalu meyakinkannya bahwa seluruh bukti masa lalu telah dimusnahkan. Kini justru muncul buku harian yang dapat menghancurkan semua rencana mereka. Paman Jin tetap terlihat tenang meskipun keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mengatakan bahwa mereka masih memiliki satu kesempatan terakhir. Sebelum Li Jingting sempat menyerahkan semua bukti itu kepada polisi, mereka harus merebutnya kembali. Li Shaotian segera menghubungi beberapa anak buah lama yang masih bersedia bekerja demi uang. Meski sebagian besar orang telah meninggalkannya, masih ada beberapa mantan preman dan tentara bayaran yang rela mengambil risiko selama bayaran yang diterima cukup besar. Malam itu sebuah rencana baru segera disusun. Mereka tidak lagi berniat menghancurkan bahwa orang-orang yang datang malam ini bukan kelompok amatir. Mereka telah mempelajari seluruh sistem keamanan gedung, mengetahui jalur kabel utama, lokasi ruang kontrol, bahkan waktu pergantian petugas. Semua itu hanya mungkin terjadi jika ada orang dalam yang memberikan informasi secara lengkap. Ia memandang kepala keamanan beberapa saat, lalu berkata dengan tenang agar semua orang tetap fokus melindungi bukti. Apapun yang terjadi malam ini, buku harian, kaset rekaman, dan seluruh dokumen tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Kepala keamanan mengangguk tanpa ragu. Selama bertahun-tahun ia bekerja untuk keluarga Li dan memahami bahwa malam ini bukan sekadar mempertahankan perusahaan, melainkan menjaga kebenaran yang telah dikubur selama 20 tahun. Di lorong luar terdengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Beberapa detik kemudian pintu baja ruangan itu diguncang dari luar dengan kekuatan luar biasa. Baut-baut penguncinya bergetar keras. Namun Li Jingting tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ia segera membuka sebuah panel kecil yang tersembunyi di balik lemari arsip. Di balik panel itu terdapat ruang penyimpanan rahasia yang hanya diketahui oleh 3 generasi keluarga Li. Ruangan kecil tersebut bukan tempat berlindung,
melainkan jalur evakuasi yang dibangun puluhan tahun lalu sebagai antisipasi jika suatu hari perusahaan menghadapi ancaman besar. Li Jingting menyerahkan buku harian dan kaset rekaman kepada Jin Yunyun. Wanita itu terkejut dan langsung menggeleng karena tidak ingin meninggalkannya sendirian. Tetapi Li Jingting menatapnya dengan sorot mata yang begitu tegas, hingga semua kata-kata tertahan di tenggorokannya. Ia berkata bahwa jika mereka berdua tetap berada di tempat yang sama, musuh hanya perlu menang sekali untuk menghancurkan semuanya. Namun jika bukti berhasil diselamatkan, meskipun dirinya gagal keluar malam ini, kejahatan mereka tetap akan terbongkar. Mata Jin Yunyun mulai dipenuhi air mata. Ia menggenggam lengan pria itu, seolah takut ini menjadi perpisahan terakhir. Li Jingting mengusap perlahan wajahnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang sangat jarang diperlihatkannya sejak mereka saling mengenal. Ia berkata bahwa selama hidupnya ia tidak pernah benar-benar takut menghadapi siapapun. Tetapi ia takut melihat Jin Yunyun kembali menangis karena kehilangan orang yang dicintainya. Kalimat itu membuat pertahanan hati Jin Yunyun runtuh. Air matanya mengalir tanpa mampu dihentikan. Namun ia akhirnya menerima buku harian itu dengan kedua tangan. Belum sempat panel rahasia ditutup, suara ledakan kecil terdengar dari pintu utama. Kunci elektronik akhirnya berhasil dihancurkan. Pintu baja terbuka perlahan dan belasan pria bertopeng menyerbu masuk sambil membawa tongkat logam, senjata kejut listrik, dan pistol berperedam. Suara mereka bergerak cepat dan terlatih, langsung menyebar ke seluruh sudut ruangan tanpa membuang waktu. Pemimpin mereka melangkah ke depan sambil tersenyum dingin. Ia membuka masker yang menutupi wajahnya dan memperlihatkan bekas luka panjang di pipi kirinya. Li Jingting langsung mengenali pria itu. Namanya Gu Shen, mantan kepala keamanan sebuah perusahaan luar negeri yang pernah dipenjara karena menjadi pembunuh bayaran profesional. Bertahun-tahun lalu, ia menghilang tanpa jejak, dan kini ternyata bekerja untuk Li Shaotian. Gu Shen menatap Li Jingting dengan santai lalu mengatakan bahwa bosnya tidak lagi membutuhkan perusahaan, tidak membutuhkan saham, bahkan tidak lagi peduli pada uang sebanyak dulu. Yang mereka inginkan sekarang hanyalah semua bukti yang dapat mengirim mereka ke penjara. Selama buku harian itu masih ada, mereka tidak akan pernah bisa hidup tenang. Li Jingting tersenyum tipis tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ia menjawab bahwa mereka datang terlambat karena bukti yang dicari sudah berada di tempat yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau. Perusahaan mereka hanya mengincar satu hal, yaitu buku harian dan kaset penyimpanan yang berada di tangan Li Jingting. Sementara itu, Li Jingting membawa seluruh isi kotak besi tersebut ke ruang penyimpanan khusus di kantor pusat. Hanya dirinya, Jin Yunyun, pengacara utama perusahaan, dan kepala tim keamanan yang mengetahui lokasi penyimpanannya. Mereka mulai memeriksa isi kaset lama menggunakan alat konversi digital karena format penyimpanannya sudah sangat usang. Proses pemulihan data berlangsung cukup lama. Semua orang menunggu dengan cemas hingga akhirnya layar monitor menampilkan rekaman video hitam putih dari sebuah ruang rapat 20 tahun silam. Gambar memang buram, tetapi wajah-wajah di dalamnya masih dapat dikenali. Li Jingting langsung membeku ketika melihat ayahnya sedang berbicara dengan beberapa direktur lama. Beberapa detik kemudian pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria masuk sambil tersenyum ramah dan membawa map berisi dokumen. Orang itu tidak lain adalah Paman Jin yang masih jauh lebih muda. Rekaman berlanjut memperlihatkan bagaimana setelah rapat selesai, Paman Jin diam-diam menukar map asli dengan map palsu, lalu mengambil sebuah kunci mobil dari meja kerja ayah Li Jingting. Tidak ada suara dalam rekaman itu, tetapi gerak-gerik pria tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu memang telah direncanakan. Jin Yunyun menutup mulutnya karena terkejut. Selama ini mereka selalu mengira Li Shaotian adalah dalang utama semua tragedi. Tetapi ternyata Li Shaotian mungkin hanya mewarisi kejahatan yang lebih besar dari orang lain. Li Jingting mengepalkan kedua tangannya. Begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia akhirnya mengerti mengapa selama ini setiap langkahnya selalu berhasil ditebak musuh. Selama puluhan tahun, orang yang berada paling dekat
dengan keluarganya ternyata justru menjadi pengkhianat terbesar. Belum sempat mereka menyelesaikan seluruh isi rekaman, lampu di seluruh gedung tiba-tiba padam. Ruangan yang sebelumnya terang berubah gelap gulita dalam hitungan detik. Sistem cadangan listrik seharusnya langsung aktif. Tetapi kali ini tidak ada satupun lampu darurat yang menyala. Kepala keamanan langsung berdiri dan mengeluarkan senter kecil. Sementara suara alarm sistem pertahanan yang biasanya otomatis berbunyi justru tetap sunyi. Li Jingting langsung menyadari bahwa pemadaman ini bukan gangguan biasa. Seseorang telah memutus seluruh sumber listrik sekaligus melumpuhkan sistem keamanan gedung dari dalam. Dari lorong luar terdengar langkah kaki yang jumlahnya tidak sedikit. Jin Yunyun refleks berdiri lebih dekat kepada Li Jingting. Dalam gelap, pria itu menggenggam tangannya erat sambil berbisik agar ia tetap berada di belakangnya apapun yang terjadi. Beberapa detik kemudian suara kaca pecah terdengar dari lantai bawah. Disusul langkah-langkah cepat yang semakin mendekat menuju ruang arsip tempat mereka berada. Di balik kegelapan, sekelompok pria bertopeng mulai memasuki gedung dengan tujuan yang sangat jelas. Merebut seluruh bukti sebelum matahari terbit dan memastikan tidak ada seorang pun yang keluar dari gedung itu dalam keadaan hidup. Kegelapan yang menyelimuti seluruh gedung membuat suasana berubah mencekam dalam sekejap. Cahaya dari layar monitor yang masih menyala menggunakan baterai cadangan menjadi satu-satunya penerangan di ruangan itu, memantulkan bayangan wajah Li Jingting dan Jin Yunyun yang kini dipenuhi kewaspadaan. Kepala tim keamanan segera memerintahkan seluruh anggotanya melalui alat komunikasi darurat, tetapi yang terdengar hanya suara dengung statis. Sinyal mereka telah diputus. Tidak ada lagi cara untuk meminta bantuan dari luar. Li Jingting langsung memahami jalan keluar. Tidak ada celah sedikit pun untuk melarikan diri. Jin Yunyun memeluk buku harian dan kaset rekaman itu semakin erat hingga jemarinya memutih. Ia tahu benda-benda yang berada di pelukannya bukan sekadar bukti kejahatan, melainkan seluruh harapan Li Jingting untuk membersihkan nama keluarganya. Paman Jin tersenyum tipis. Senyum yang selama bertahun-tahun selalu dianggap sebagai keramahan seorang tetua keluarga, tetapi kini tampak begitu dingin dan penuh kepalsuan. Dengan suara tenang ia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah membenci Li Jingting sebagai pribadi. Yang ia benci adalah kenyataan bahwa darah keluarga Li selalu menjadi penghalang ambisinya. Sejak muda ia bekerja mati-matian membangun perusahaan bersama ayah Li Jingting. Tetapi semua pujian, seluruh kekuasaan, dan seluruh saham terbesar selalu diberikan kepada keluarga Li. Ia hanya dianggap sebagai bawahan yang setia. Semakin lama rasa iri itu berubah menjadi kebencian yang mengakar, hingga akhirnya ia memutuskan bahwa jika dirinya tidak bisa memiliki perusahaan itu secara sah, maka ia akan merebutnya dengan cara apapun. Bertahun-tahun ia menyusun rencana, menanam orang-orang kepercayaannya di berbagai divisi, memanfaatkan keserakahan banyak orang, bahkan membesarkan Li Shaotian menjadi bidak yang rela melakukan semua pekerjaan kotor demi membuka jalan baginya. Semua tragedi yang menimpa keluarga Li hanyalah bagian dari permainan panjang yang ia rancang dengan kesabaran luar biasa. Ucapan itu membuat dada Jin Yunyun terasa sesak. Selama ini ia hanya melihat Paman Jin sebagai pria tua yang licik, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa hampir seluruh bencana yang menghancurkan kehidupan Li Jingting ternyata berakar dari satu orang yang sama. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata bahwa seandainya ayah Li Jingting masih hidup, pria itu pasti akan sangat kecewa melihat sahabat yang paling dipercayainya berubah menjadi monster. Kalimat sederhana itu membuat wajah Paman Jin berubah seketika. Senyum tipis di bibirnya menghilang. Tatapannya menjadi tajam dan dipenuhi kemarahan yang selama ini ia sembunyikan. Ia berjalan perlahan, mendekati Jin Yunyun sambil berkata bahwa kata monster tidak pantas ditujukan kepadanya. Menurutnya, dunia hanya mengenal pemenang dan pecundang. Orang-orang selalu memuji mereka, yang berhasil berdiri di puncak tanpa pernah peduli berapa banyak mayat yang diinjak untuk sampai ke sana. Ia mengaku tidak pernah menyesali satupun keputusan yang telah diambil. Bahkan, kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua Li Jingting pun baginya hanyalah harga yang harus
Dibayar demi masa depan yang lebih besar. Mendengar pengakuan itu, mata Jin Yunyun langsung dipenuhi kemarahan. Selama ini mereka hanya memiliki dugaan, tetapi kini pelaku utama justru mengakuinya dengan mulutnya sendiri. Tanpa disadari, ponsel kecil yang disimpan di saku jaketnya masih berada dalam keadaan merekam. Beberapa menit sebelumnya, ketika melarikan diri melalui lorong rahasia, ia sempat menekan tombol perekam suara secara refleks. Kini setiap kalimat Paman Jin terekam dengan jelas. Di saat yang sama, pertarungan di dalam gedung semakin sengit. Li Jingting akhirnya berhasil menjatuhkan Gu Sen setelah pertarungan panjang yang menguras tenaga. Sebuah pukulan keras menghantam pergelangan tangan Gu Sen hingga pisaunya terlepas, disusul tendangan yang membuat pria itu terbanting ke lantai. Namun sebelum Li Jingting sempat mengejar Jin Yunyun, salah seorang anak buah Gu Sen meledakkan tabung pemadam api ke arah ruangan. Asap putih pekat langsung memenuhi seluruh lantai, menghalangi pandangan semua orang. Kesempatan itu dimanfaatkan Gu Sen untuk melarikan diri melalui lorong samping. Li Jingting tidak mengejarnya. Ia langsung berlari menuju panel rahasia. Ketika melihat panel itu sudah terbuka, jantungnya langsung berdegup semakin kencang. Tanpa memedulikan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya, ia memasuki lorong bawah tanah sambil memanggil nama Jin Yunyun berkali-kali. Suaranya menggema. Ucapan itu langsung memancing kemarahan Gu Sen. Ia memberi isyarat dengan satu gerakan tangan, dan seluruh anak buahnya segera menyerang. Ruangan yang sempit berubah menjadi medan pertarungan sengit. Para petugas keamanan keluarga Li berusaha mempertahankan posisi. Mereka sekuat tenaga. Tongkat logam beradu dengan perisai. Suara kaca pecah bercampur dengan dentuman meja yang terbalik memenuhi ruangan. Tetapi semua kekacauan itu tetap berlangsung. Dalam alur yang teratur, Li Jingting ikut turun langsung. Ia bergerak cepat menghindari serangan dari dua orang sekaligus sebelum memukul salah seorang penyerang hingga terjatuh. Gerakannya tidak berlebihan, namun setiap serangan tepat sasaran dan efisien. Ia memang bukan petarung profesional, tetapi selama bertahun-tahun diam-diam berlatih bela diri untuk berjaga-jaga. Menghadapi situasi seperti ini, Gu Sen yang melihat kemampuan itu hanya tersenyum semakin lebar. Ia mengambil sebilah pisau pendek dari balik jaketnya lalu berjalan perlahan mendekati Li Jingting. Tatapan keduanya bertemu di tengah ruangan yang dipenuhi kekacauan. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Mereka langsung bertarung dengan kecepatan yang membuat orang lain sulit mengikuti. Pisau tajam berkali-kali menggores udara hanya beberapa sentimeter dari tubuh Li Jingting. Sebaliknya, setiap serangan balasan Li Jingting memaksa Gu Sen terus mundur. Namun, pengalaman bertahun-tahun sebagai pembunuh bayaran membuat Gu Sen jauh lebih licik. Ketika menyadari sulit mengalahkan Li Jingting secara langsung, ia tiba-tiba melemparkan sebilah pisau kecil ke arah panel rahasia tempat Jin Yunyun baru saja masuk. Pisau itu menghantam mekanisme pengunci hingga panel kembali terbuka sebagian. Gu Sen tertawa puas karena akhirnya mengetahui keberadaan jalur rahasia tersebut. Tanpa menunggu lagi ia langsung berteriak kepada anak buahnya agar mengejar wanita yang membawa bukti. Mendengar itu, wajah Li Jingting berubah untuk pertama kalinya malam itu. Ia segera menerobos kerumunan demi menghentikan mereka, tetapi tiga orang sekaligus menghadangnya. Pertarungan kembali pecah dengan lebih brutal. Sementara itu, di balik lorong sempit yang hanya diterangi lampu darurat kecil, Jin Yunyun berlari sekuat tenaga sambil memeluk buku harian dan kaset rekaman di dadanya. Lorong tersebut ternyata membentang jauh di bawah gedung menuju sebuah gudang tua milik keluarga Li yang sudah lama ditinggalkan. Nafasnya semakin berat, namun ia terus berlari karena teringat pesan Li Jingting bahwa apapun yang terjadi bukti ini tidak boleh hilang. Saat hampir mencapai pintu keluar, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di ujung lorong telah berdiri seseorang yang seharusnya tidak mungkin mengetahui keberadaan jalur rahasia itu. Pria tua tersebut perlahan bertepuk tangan dengan senyum penuh kemenangan. Di belakangnya berdiri beberapa pria bersenjata lengkap yang telah menunggu sejak lama. Dengan suara tenang yang membuat bulu kuduk meremang, Paman Jin berkata bahwa ia sendiri yang merancang lorong rahasia itu puluhan tahun silam bersama ayah Li Jingting.
sehingga tidak ada satu sudut pun yang tidak diketahuinya. Ia lalu mengulurkan tangan sambil menatap Jin Yunyun tanpa berkedip dan berkata bahwa semua permainan telah berakhir. Jika wanita itu menyerahkan buku harian tersebut, sekarang juga, mungkin masih ada kesempatan bagi Li Jingting untuk tetap hidup hingga matahari terbit. Jin Yunyun berdiri membeku di tengah lorong sempit yang dipenuhi aroma lembab dan debu. Bangunan tua, cahaya lampu darurat yang redup membuat bayangan Paman Jin memanjang di lantai beton, menciptakan kesan menyeramkan yang semakin menekan suasana. Di belakang pria tua itu, beberapa pria berbadan besar berdiri membentuk dinding manusia yang menutup seluruh di sepanjang lorong yang sunyi. Tetapi tidak ada jawaban. Ia terus berlari semakin jauh hingga akhirnya melihat cahaya samar dari pintu keluar. Tepat ketika hendak mencapai ujung lorong, ia mendengar suara Paman Jin yang sedang tertawa pelan. Li Jingting segera menghentikan langkah dan bersembunyi di balik dinding beton yang retak. Dari celah sempit itu ia dapat melihat Jin Yunyun dikelilingi beberapa pria bersenjata. Wajahnya langsung menegang, tetapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia tahu satu langkah ceroboh saja bisa membuat nyawa Jin Yunyun berada dalam bahaya. Paman Jin kembali mengulurkan tangannya dan memerintahkan Jin Yunyun menyerahkan buku harian tersebut. Jin Yunyun menggeleng perlahan. Meskipun tubuhnya gemetar, sorot matanya justru semakin teguh. Ia berkata bahwa selama ini ia pernah membuat banyak kesalahan karena terlalu mudah mempercayai kebohongan orang lain. Ia pernah melukai Li Jingting dengan keraguannya sendiri dan hampir menghancurkan orang yang paling tulus mencintainya. Karena itulah kali ini ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerahkan bukti tersebut. Mendengar penolakan itu, wajah Paman Jin berubah dingin. Ia mengangkat tangan memberi isyarat. Salah seorang anak buahnya langsung mengokang pistol dan mengarahkannya ke kepala Jin Yunyun. Suasana mendadak membeku. Bahkan suara napas setiap orang terdengar jelas di lorong yang sunyi itu. Paman Jin berkata bahwa dirinya akan menghitung sampai 3. Jika setelah hitungan ketiga Jin Yunyun masih keras kepala, maka ia tidak akan ragu mengakhiri hidup wanita itu. Jin Yunyun menutup mata sejenak. Di dalam benaknya hanya terlintas wajah Li Jingting yang beberapa kali rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Ia tersenyum tipis, lalu memeluk buku harian itu semakin erat. Saat hitungan pertama dan kedua diucapkan, tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Namun tepat ketika Paman Jin hendak mengucapkan hitungan terakhir, suara tembakan tiba-tiba memecah kesunyian lorong. Semua orang terkejut. Peluru itu bukan berasal dari anak buah Paman Jin, melainkan dari arah belakang mereka. Salah seorang pria bersenjata roboh seketika setelah bahunya tertembus peluru. Semua kepala spontan menoleh ke belakang. Dari balik bayangan lorong, muncul Gu Shen dengan langkah perlahan sambil membawa pistol. Wajahnya masih dipenuhi luka akibat pertarungan dengan Li Jingting. Tetapi tatapannya kini justru mengarah kepada Paman Jin, bukan kepada Jin Yunyun. Paman Jin mengernyit bingung dan bertanya mengapa Gu Shen menembak orangnya sendiri. Gu Shen tersenyum sinis sebelum berkata bahwa selama bertahun-tahun ia memang bekerja untuk Li Shaotian, tetapi tidak pernah menjadi anjing Paman Jin. Ia baru saja menerima kabar bahwa Li Shaotian akhirnya mengetahui seluruh kebenaran mengenai masa lalu, termasuk fakta bahwa selama ini dirinya hanya dijadikan kambing hitam. Seluruh kejahatan besar ternyata dirancang oleh Paman Jin, sedangkan Li Shaotian hanya diperalat sebagai pion yang bisa dibuang kapan saja. Gu Shen mengangkat pistolnya lebih tinggi lalu berkata dengan nada dingin, bahwa bosnya memiliki satu pesan terakhir. Jika dirinya tidak bisa mendapatkan perusahaan, maka Paman Jin juga tidak boleh memilikinya. Kalimat itu membuat wajah Paman Jin akhirnya kehilangan ketenangannya untuk pertama kali. Ia sadar permainan yang selama puluhan tahun ia kendalikan mulai berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Sementara di balik dinding beton yang tak jauh dari sana, Li Jingting perlahan mengepalkan tangan. Ia memahami bahwa keretakan di antara para musuhnya telah membuka peluang yang selama ini ia tunggu untuk mengakhiri seluruh mimpi buruk keluarganya sekali dan untuk selamanya. Lorong bawah tanah yang sempit berubah menjadi medan kebuntuan yang dipenuhi ketegangan. Semua orang saling mengarahkan senjata,
tetapi tidak seorang pun berani bergerak lebih dulu. Paman Jin memandang Gusen dengan sorot mata penuh kemarahan sekaligus kebingungan. Selama ini ia selalu menganggap pria itu hanyalah orang bayaran yang bisa dibeli dengan uang sebanyak apa pun. Namun kini justru orang itulah yang berani mengangkat senjata ke arahnya. Gusen tertawa pendek, lalu perlahan menurunkan masker hitam yang sejak tadi menutupi wajahnya. Bekas luka panjang di pipinya tampak semakin jelas di bawah cahaya lampu darurat yang berkedip-kedip. Dengan suara dingin ia berkata bahwa orang seperti Paman Jin selalu mengira semua orang memiliki harga, padahal ada satu hal yang lebih mahal daripada uang, yaitu harga diri. Bertahun-tahun ia memang bekerja sebagai pembunuh bayaran, tetapi ia tidak pernah suka diperlakukan seperti sampah yang bisa dibuang kapan saja setelah pekerjaan selesai. Beberapa hari sebelumnya, tanpa sengaja ia mendengar percakapan antara Paman Jin dan Li Shaotian. Dalam percakapan itu Paman Jin dengan santainya mengatakan bahwa setelah seluruh saham berhasil direbut, Gusen beserta seluruh anak buahnya harus dihabisi agar tidak ada saksi yang tersisa. Sejak saat itulah Gusen mulai memahami bahwa dirinya hanya bidak yang sewaktu-waktu akan dikorbankan. Ia memang penjahat, tetapi ia tidak ingin mati demi seseorang yang bahkan tidak pernah menganggapnya manusia. Paman Jin masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Ia tersenyum tipis lalu mengatakan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman yang sengaja diciptakan Li Shaotian untuk memecah belah mereka. Menurutnya, Li Shaotian sudah kehilangan akal karena seluruh kekuasaannya runtuh, sehingga mulai menuduh siapa saja demi menyelamatkan diri. Namun Gusen sama sekali tidak bergeming. Ia justru mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya lalu menekan tombol putar. Rekaman suara yang terdengar dari perangkat itu membuat wajah Paman Jin berubah pucat. Suara pria tua itu terdengar sangat jelas sedang memerintahkan seseorang untuk menghabisi seluruh orang yang mengetahui rahasia kecelakaan 20 tahun silam, termasuk Gusen setelah tugas terakhir selesai. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Anak buah Paman Jin saling berpandangan. Dengan wajah tegang, sebagian dari mereka mulai perlahan mundur beberapa langkah. Mereka memang dibayar untuk bekerja, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban berikutnya. Setelah pekerjaan selesai, kesempatan itu dimanfaatkan Li Jingting yang masih bersembunyi di balik dinding lorong. Ia memperhatikan perubahan situasi dengan sangat tenang. Sejak kecil ayahnya selalu mengajarkan bahwa peperangan terbesar bukan dimenangkan oleh orang yang paling kuat, melainkan oleh orang yang paling sabar menunggu lawannya saling menghancurkan. Kini pelajaran itu benar-benar terjadi. Di depan matanya, ia mengeluarkan ponsel yang masih memiliki sedikit daya, lalu mengirim koordinat lokasi melalui jaringan darurat yang baru saja berhasil tersambung setelah sistem pengacau sinyal di gedung utama dihancurkan oleh tim keamanan. Pesan itu hanya berisi 3 kata. Tangkap semuanya sekarang. Di luar sana, puluhan mobil polisi yang sejak tadi kehilangan jejak akhirnya menerima lokasi terbaru. Sirene mulai meraung di kejauhan. Semakin lama semakin mendekat menuju gudang tua tempat lorong rahasia itu berakhir. Paman Jin juga mendengar suara sirene tersebut. Wajahnya yang selama puluhan tahun selalu tampak tenang akhirnya benar-benar kehilangan kendali. Ia sadar waktu yang dimilikinya tinggal beberapa menit. Dengan gerakan yang sangat cepat ia merebut pistol dari tangan salah seorang anak buahnya lalu menarik Jin Yunyun ke hadapannya. Laras senjata langsung menempel di pelipis wanita itu. Semua orang sontak membeku. Gusen yang semula siap menembak terpaksa menahan diri. Li Jingting yang melihat pemandangan itu dari kejauhan langsung mengepalkan kedua tangannya begitu kuat hingga kukunya menembus kulit. Paman Jin tertawa keras. Tawanya terdengar gila, seolah seluruh topeng kesopanannya telah hancur. Ia berkata bahwa jika dirinya tidak bisa keluar dari tempat itu, maka tidak ada seorang pun yang akan hidup bahagia. Ia telah kehilangan puluhan tahun hidupnya demi mengejar perusahaan keluarga Li, dan ia tidak akan membiarkan semua usahanya berakhir sia-sia. Ia memaksa Jin Yunyun berjalan perlahan menuju pintu keluar gudang sambil terus mengarahkan pistol ke kepalanya. Dengan wanita itu sebagai sandera, tidak seorang pun berani bergerak.
Namun Jin Yunyun yang sejak awal tampak hanya bertahan ternyata diam-diam sedang menghitung setiap langkah. Ketika mereka melewati sebuah pilar beton tua, ia tiba-tiba mengingat sesuatu yang pernah diajarkan Li Jingting saat mereka mengikuti pelatihan keamanan perusahaan beberapa bulan sebelumnya. Jika suatu hari menjadi sandera, jangan melawan saat musuh masih sepenuhnya siap. Tunggu sampai perhatian mereka terpecah walau hanya sepersekian detik. Jin Yunyun menarik napas panjang. Tepat ketika sirene polisi terdengar semakin dekat dan cahaya lampu kendaraan mulai menyinari pintu gudang dari luar, Paman Jin tanpa sadar menoleh ke arah cahaya tersebut. Hanya sesaat, tetapi itu sudah cukup. Jin Yunyun menghentakkan tumitnya sekuat tenaga ke kaki Paman Jin, lalu menghantam siku pria tua itu menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya. Pistol terlepas dari genggaman Paman Jin dan meluncur beberapa meter di lantai beton. Detik berikutnya Li Jingting melesat keluar dari tempat persembunyiannya secepat kilat. Ia langsung menarik Jin Yunyun menjauh sambil menghadang tubuh Paman Jin yang mencoba merebut kembali senjatanya. Gu Shen juga bergerak pada saat yang sama. Kini seluruh keseimbangan berubah total. Anak buah Paman Jin yang melihat polisi mulai mengepung gudang satu persatu melemparkan senjata mereka ke lantai. Mereka sadar permainan telah selesai. Hanya Paman Jin yang masih menolak menyerah. Dengan napas memburu dan mata dipenuhi kegilaan, ia mengambil sebilah belati kecil yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Ia menatap Li Jingting dengan kebencian yang telah dipendam selama puluhan tahun, lalu berteriak bahwa jika dulu ia berhasil menghabisi ayahnya, maka hari ini ia akan menghabisi putranya juga. Sambil menggenggam belati itu erat-erat, ia berlari lurus ke arah Li Jingting tanpa sedikit pun memedulikan puluhan polisi yang baru saja menerobos masuk ke dalam gudang. Seluruh orang di tempat itu menahan napas, karena mereka tahu bahwa beberapa detik berikutnya akan menentukan akhir dari dendam yang telah berlangsung selama 20 tahun. Paman Jin melesat maju dengan kecepatan yang sama sekali tidak mencerminkan usianya. Belati di tangannya memantulkan cahaya lampu kendaraan polisi yang baru saja menerobos masuk ke gudang. Sementara wajahnya telah dipenuhi kegilaan yang lahir dari ambisi selama puluhan tahun. Li Jingting tidak mundur sedikit pun. Ia justru melangkah ke depan, menempatkan dirinya tepat di antara Paman Jin dan Jin Yunyun. Dalam sepersekian detik belati itu mengarah lurus ke dadanya. Namun Li Jingting berhasil menangkap pergelangan tangan pria tua tersebut sebelum ujung pisaunya menyentuh tubuhnya. Benturan keduanya membuat udara di sekitar mereka seolah membeku. Otot di lengan Li Jingting menegang saat berusaha menahan dorongan penuh kebencian dari Paman Jin. Belati itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari jantungnya. Wajah keduanya saling berhadapan. Begitu dekat, Li Jingting dapat melihat jelas sorot mata yang selama bertahun-tahun berpura-pura penuh kasih sayang, tetapi kini hanya menyisakan keserakahan dan kebencian yang mengerikan. Dengan suara berat ia bertanya mengapa Paman Jin begitu membenci keluarganya hingga tega menghancurkan begitu banyak kehidupan. Paman Jin tertawa keras. Tawanya bergema di seluruh gudang yang kini dipenuhi polisi. Ia berkata bahwa keluarga Li tidak pernah melakukan kesalahan apapun selain terlahir lebih beruntung darinya. Menurutnya, dunia tidak pernah adil. Orang yang bekerja paling keras belum tentu mendapatkan apa yang pantas mereka miliki. Ayah Li Jingting hanya lahir dengan nama keluarga yang lebih baik, sementara dirinya harus selamanya hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Karena itulah ia memutuskan mengambil semuanya dengan tangannya sendiri. Li Jingting menggeleng perlahan. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui seluruh kebenaran, ia tidak lagi merasakan kemarahan yang membara. Yang ia rasakan justru belas kasihan terhadap pria tua di hadapannya. Ia berkata bahwa selama ini Paman Jin selalu menyalahkan dunia atas kegagalannya sendiri. Ayahnya memang pemimpin perusahaan, tetapi tidak pernah sekalipun menganggap Paman Jin sebagai bawahan. Semua keputusan besar selalu didiskusikan bersama. Bahkan sebagian besar saham yang dimiliki Paman Jin berasal dari pemberian ayahnya sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya. Namun semua kebaikan itu tidak pernah cukup bagi orang yang hatinya dipenuhi keserakahan. Kalimat tersebut membuat ekspresi Paman Jin berubah. Untuk sesaat wajahnya menunjukkan keraguan.
Seolah kenangan lama yang telah lama dikubur mulai muncul kembali. Ia teringat bagaimana ayah Li Jingting pernah berdiri di depan para pemegang saham dan dengan tegas mengatakan bahwa tanpa Paman Jin perusahaan tidak akan berkembang. Secepat itu, ia teringat hadiah ulang tahun, kepercayaan penuh, dan persahabatan yang pernah benar-benar tulus. Namun kenangan itu hanya bertahan sesaat sebelum kembali ditelan oleh kebencian yang telah mengakar selama puluhan tahun. Dengan raungan penuh amarah ia berusaha menusukkan belati itu sekali lagi. Tetapi kali ini Li Jingting memutar pergelangan tangannya dengan cepat hingga belati terlepas dan jatuh berputar di lantai beton. Melihat pemimpinnya kehilangan senjata, beberapa polisi segera bergerak untuk menangkapnya. Akan tetapi Paman Jin tiba-tiba mendorong Li Jingting sekuat tenaga lalu berlari menuju bagian belakang gudang. Di sana terdapat tangga besi tua yang mengarah ke lantai atas bangunan yang sudah lama tidak digunakan. Semua orang langsung mengejarnya. Tangga itu berderit keras setiap kali diinjak, seolah bisa runtuh kapan saja. Paman Jin terus memanjat tanpa memedulikan usianya. Nafasnya memang mulai tersengal, tetapi rasa takut ditangkap membuatnya terus bergerak. Li Jingting berada hanya beberapa langkah di belakangnya. Ketika akhirnya mereka tiba di atap gudang, angin malam bertiup begitu kencang. Hujan gerimis yang sejak tadi menggantung di langit mulai turun perlahan, membasahi atap seng yang licin. Lampu kendaraan polisi dari bawah menyinari seluruh bangunan, membuat lokasi persembunyian mereka tidak lagi memiliki jalan keluar. Paman Jin berdiri di ujung atap sambil memandang sekeliling. Di bawah sana puluhan polisi telah mengepung seluruh area. Helikopter kepolisian mulai mendekat dari kejauhan. Ia akhirnya menyadari bahwa pelariannya benar-benar telah berakhir. Li Jingting menghentikan langkah beberapa meter darinya. Ia tidak lagi berusaha menyerang ataupun mendekat. Dengan suara yang tetap tenang ia meminta Paman Jin menyerahkan diri. Ia berkata bahwa semua bukti sudah lengkap. Buku harian ayahnya, rekaman lama, pengakuan yang terekam oleh Jin Yunyun, hingga kesaksian Bu Shen sudah cukup untuk mengungkap seluruh kejahatan yang terjadi selama 20 tahun. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Paman Jin tertawa lirih. Tawanya kali ini terdengar lelah. Jauh berbeda dengan kesombongan yang selama ini selalu ia tunjukkan. Ia menatap langit malam beberapa saat sebelum berkata bahwa dirinya telah menghabiskan separuh hidup mengejar sesuatu yang pada akhirnya tidak pernah benar-benar bisa dimiliki. Ia berhasil merebut uang, kekuasaan, bahkan menghancurkan keluarga yang dulu membuatnya iri. Namun semakin banyak yang ia miliki, semakin kosong hidupnya. Orang-orang yang dulu mengikutinya hanya bertahan selama masih ada keuntungan. Li Shaotian mengkhianatinya, anak buahnya meninggalkannya, bahkan keluarganya sendiri tidak lagi menganggapnya sebagai kerabat. Ketika semua topeng itu runtuh, yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang sendirian berdiri di ujung atap. Jin Yunyun yang baru tiba bersama polisi memandang pria tua itu dengan hati yang bercampur aduk. Ia tidak bisa memaafkan semua kejahatan yang telah dilakukan Paman Jin, tetapi ia juga menyadari bahwa keserakahan benar-benar mampu mengubah seseorang menjadi asing bagi dirinya sendiri. Ia menggenggam tangan Li Jingting dengan erat. Kehangatan tangan itu membuat Li Jingting sedikit menenangkan napasnya. Selama bertahun-tahun ia hidup hanya untuk mencari pelaku yang menghancurkan keluarganya. Kini pelaku itu berdiri tepat di hadapannya. Tetapi kemenangan yang ia bayangkan ternyata tidak menghadirkan kebahagiaan sebesar yang ia kira. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan karena akhirnya ayah dan ibunya akan memperoleh keadilan. Paman Jin memandang mereka berdua untuk waktu yang lama. Tatapannya berhenti pada tangan Li Jingting dan Jin Yunyun yang saling menggenggam. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia memperlihatkan senyum yang tidak lagi dipenuhi kepalsuan, melainkan penyesalan yang datang terlambat. Dengan suara yang nyaris tenggelam oleh angin, ia berkata bahwa mungkin beginilah akhir yang memang pantas ia terima. Namun sebelum polisi sempat mendekat untuk memborgolnya, sebuah suara tembakan tiba-tiba memecah kesunyian malam. Tubuh Paman Jin terhuyung ke depan. Noda darah perlahan menyebar di bagian dadanya. Semua orang terkejut. Polisi langsung mencari arah datangnya peluru.
Sementara Li Jingting refleks menarik Jin Yunyun. Berlindung dari kejauhan. Di atas gedung kosong yang berada tepat di seberang gudang, tampak sesosok penembak jitu sedang menurunkan laras senapannya. Tanpa menunggu hasil tembakannya, sosok itu segera menghilang ke dalam kegelapan malam. Paman Jin jatuh berlutut di tepi atap. Darah terus mengalir melalui sela-sela jarinya. Dengan sisa tenaganya ia menoleh kepada Li Jingting dan berbisik bahwa orang yang benar-benar berada di balik semua ini ternyata bukan hanya dirinya. Kalimat itu terputus oleh batuk yang mengeluarkan darah. Ia berusaha mengangkat tangan seolah ingin menunjuk seseorang, tetapi tubuhnya kehilangan keseimbangan. Li Jingting berlari secepat mungkin dan berhasil menangkap lengannya tepat sebelum ia terjatuh dari atap. Dalam kondisi sekarat, Paman Jin menatap Li Jingting dengan mata yang mulai kehilangan fokus. Bibirnya bergerak sangat pelan mengucapkan satu nama yang membuat wajah Li Jingting langsung membeku. Nama itu adalah seseorang yang selama ini sama sekali tidak pernah mereka curigai. Seseorang yang justru selama bertahun-tahun berada di pihak mereka dan selalu tampil sebagai sekutu paling dapat dipercaya. Sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, kepala Paman Jin terkulai lemah. Sementara hujan yang turun semakin deras seolah menutup akhir dari satu konspirasi dan sekaligus membuka pintu bagi rahasia yang jauh lebih besar. Hujan turun semakin deras, membasahi atap gudang yang dipenuhi polisi, petugas medis, dan anggota tim forensik yang baru saja tiba. Tubuh Paman Jin masih berada dalam pelukan Li Jingting. Ketika dokter memastikan bahwa pria tua itu telah mengembuskan napas terakhirnya. Namun yang terus terngiang di benak Li Jingting bukanlah kematian musuh yang selama ini ia cari, melainkan satu nama yang diucapkan Paman Jin tepat sebelum mengembuskan napas terakhir. Nama itu begitu mustahil sehingga pikirannya menolak mempercayainya. Orang yang disebut Paman Jin adalah Su Zenan, penasihat hukum senior grup Li yang telah bekerja bersama keluarganya selama hampir 30 tahun. Pria itu bukan hanya orang kepercayaan ayahnya, tetapi juga sosok yang selama ini membantu Li Jingting menghadapi berbagai gugatan hukum setelah mengambil alih perusahaan. Tidak terhitung berapa kali Su Zenan berdiri di sampingnya dalam rapat dewan direksi, menyusun strategi penyelamatan perusahaan, bahkan ikut mempertaruhkan reputasinya untuk membela grup Li di pengadilan. Sulit dipercaya bahwa nama itulah yang keluar dari mulut Paman Jin. Jin Yunyun memperhatikan perubahan ekspresi Li Jingting. Ia mengetahui nama yang diucapkan pria tua itu karena berada sangat dekat ketika semuanya terjadi. Wajahnya pun perlahan kehilangan warna. Jika pengakuan itu benar, maka semua yang mereka alami selama ini hanyalah permukaan dari konspirasi yang jauh lebih besar. Jenazah Paman Jin segera dibawa turun. Sementara lokasi kejadian dipasang garis polisi. Gu Shen yang sejak tadi berdiri dengan tangan di borgol akhirnya mendekati Li Jingting di bawah pengawalan petugas. Untuk pertama kalinya pria bertubuh besar itu tidak lagi menunjukkan sikap arogan. Ia memandang kantong jenazah yang membawa tubuh Paman Jin dengan tatapan kosong. Kemudian berkata pelan bahwa dirinya pernah beberapa kali melihat Su Zenan bertemu diam-diam dengan Paman Jin pada tengah malam. Namun setiap kali bertanya, Li Shaotian selalu menyuruhnya tutup mulut dan mengatakan bahwa tidak semua orang boleh mengetahui siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan dari belakang layar. Saat itu Gu Shen mengira Su Zenan hanya pengacara yang membantu menghapus jejak transaksi ilegal. Kini setelah mendengar nama itu disebut menjelang kematian Paman Jin, ia mulai menyadari bahwa kemungkinan besar pria tersebut memiliki peran jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Li Jingting tidak langsung menjawab. Ia hanya meminta polisi membawa Gu Shen ke tempat yang aman dan memastikan seluruh kesaksiannya dicatat tanpa ada satu detail pun yang terlewat. Nalurinya mengatakan bahwa, mulai malam ini, siapapun yang mengetahui kebenaran berada dalam bahaya. Keesokan paginya, seluruh kota diguncang oleh pemberitaan besar. Penangkapan puluhan anak buah Li Shaotian, kematian Paman Jin, terbongkarnya penggelapan dana perusahaan, hingga penyelamatan berbagai dokumen rahasia menjadi berita utama di semua media. Harga saham grup Li yang sempat bergejolak mulai stabil kembali setelah Dewan Direksi mengumumkan reformasi.
Besar-besaran, para investor yang sebelumnya panik perlahan mendapatkan kembali kepercayaan. Mereka, di ruang rapat utama, Li Jingting berdiri di depan seluruh pemegang saham sambil menyampaikan bahwa perusahaan akan menjalani audit menyeluruh dan seluruh aset yang diperoleh melalui tindak pidana akan diserahkan kepada pihak berwenang. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi perlindungan terhadap siapapun yang terbukti terlibat. Ucapannya disambut tepuk tangan panjang, namun di balik wajah tenangnya, pikirannya terus memikirkan Su Zenan. Selama rapat berlangsung, pria itu tidak muncul. Sekretaris perusahaan mengatakan bahwa sejak dini hari, teleponnya tidak aktif dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Li Jingting segera memerintahkan tim keamanan menuju rumah Su Zenan. Ketika mereka tiba, rumah mewah itu tampak sunyi. Gerbang terbuka, tetapi tidak ada penjaga. Pintu depan juga tidak terkunci. Semua ruangan terlihat sangat rapi, seolah pemiliknya baru saja pergi sebentar. Namun, semakin jauh mereka memeriksa isi rumah, semakin jelas bahwa seseorang telah menghapus seluruh jejak keberadaannya. Lemari pakaian kosong, hard disk komputer hilang, dokumen pribadi, tidak tersisa satupun. Bahkan bingkai foto keluarga yang biasanya memenuhi ruang tamu telah dilepas dari tempatnya, seolah-olah pemilik rumah sudah mempersiapkan pelarian sejak lama. Di ruang kerja, Li Jingting menemukan sebuah cangkir teh yang masih hangat. Artinya Su Zenan meninggalkan rumah itu belum lama sebelum mereka tiba. Di atas meja terdapat papan catur yang belum selesai dimainkan. Semua bidak masih berada di tempatnya, kecuali satu buah menteri hitam yang sengaja diletakkan tepat di depan Raja Putih. Di bawah bidak itu terselip secari kertas kecil, bertuliskan kalimat yang membuat Li Jingting terdiam cukup lama. Jika kau membaca ini, berarti akhirnya kau berhasil mengalahkan pion-pionku. Jin Yunyun mengambil secari kertas itu dan membacanya berulang kali. Tulisan tangan tersebut memang milik Su Zenan. Tidak ada ancaman, tidak ada penjelasan, hanya satu kalimat pendek yang justru memperjelas bahwa pria itu sudah mengetahui mereka akan datang. Li Jingting segera memerintahkan tim forensik memeriksa seluruh rumah. Beberapa jam kemudian, salah seorang petugas menemukan ruang rahasia di balik rak buku perpustakaan. Ruangan itu jauh lebih kecil daripada lorong bawah tanah milik keluarga Li, tetapi dipenuhi lemari besi dan rak arsip. Anehnya, hampir semua dokumen sudah dibakar. Abu kertas masih berserakan di lantai. Namun di salah satu sudut terdapat mesin penghancur dokumen yang macet karena terlalu banyak digunakan. Di sela pisaunya tersangkut sepotong kecil kertas yang belum sepenuhnya hancur. Setelah dirangkai kembali oleh tim forensik, hanya ada satu kalimat yang masih bisa dibaca dengan jelas. Proyek Aurora dimulai tahun 1998. Li Jingting mengernyit. Ia belum pernah mendengar nama proyek itu sebelumnya. Buku harian, ayahnya juga tidak pernah menyebutnya. Ia meminta seluruh arsip perusahaan diperiksa, tetapi tidak ada satupun catatan mengenai proyek Aurora. Seolah nama itu memang sengaja dihapus dari seluruh sejarah perusahaan. Ketika semua orang masih berusaha memahami petunjuk tersebut, telepon Jin Yunyun tiba-tiba bergetar. Nomor yang muncul tidak dikenal. Begitu ia mengangkatnya, tidak terdengar suara siapapun selama beberapa detik. Setelah itu, sebuah suara pria yang telah dimodifikasi terdengar sangat pelan namun jelas. Pria itu mengatakan bahwa mereka terlambat 20 tahun. Paman Jin dan Li Shaotian hanyalah orang-orang yang menjalankan perintah. Orang yang benar-benar menciptakan seluruh permainan tidak pernah muncul di depan siapapun. Sebelum Jin Yunyun sempat bertanya lebih jauh, panggilan langsung terputus. Beberapa detik, kemudian sebuah pesan masuk ke ponselnya. Isinya hanya sebuah foto hitam putih yang tampak sudah sangat tua. Di dalam foto itu terlihat ayah Li Jingting sedang berdiri bersama 5 orang pria di petunjuk pertama. Su Zenan mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa semua berjalan sesuai perkiraan. Paman Jin telah mati. Li Shaotian kehilangan segalanya. Dan seluruh perhatian Li Jingting kini mulai mengarah kepada proyek Aurora. Mendengar laporan itu, pria tua tersebut hanya menghela napas panjang. Ia berkata bahwa Li Jingting memang lebih cerdas daripada ayahnya.
Cepat atau lambat ia akan menemukan jalan menuju mereka. Namun sebelum hari itu tiba, semua persiapan harus diselesaikan. Su Zenan bertanya apakah sudah waktunya mengaktifkan tahap terakhir. Pria tua itu mengangguk perlahan. Dengan suara yang sangat tenang ia berkata bahwa permainan sesungguhnya baru akan dimulai sekarang karena selama 20 tahun terakhir mereka hanya membersihkan papan catur. Kini saatnya memperkenalkan pemain yang sebenarnya. Sementara itu, di kantor pusat Grup Lee, hasil pemeriksaan forensik terhadap foto tua akhirnya selesai. Tim laboratorium berhasil menemukan sesuatu yang hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Pada bagian belakang foto terdapat bekas cap tinta yang sangat samar. Setelah diproses, menggunakan pencahayaan khusus, muncul sebuah lambang berbentuk matahari yang dikelilingi 6 bintang kecil. Tidak ada satupun karyawan senior yang mengenali simbol tersebut. Namun, seorang arsiparis tua yang telah bekerja sejak masa ayah Li Jingting tiba-tiba berubah pucat ketika melihat gambar itu. Tangannya gemetar hebat hingga cangkir teh yang dipegangnya jatuh ke lantai. Ia mengaku pernah melihat lambang itu lebih dari 25 tahun lalu, tetapi hanya sekali. Saat itu ayah Li Jingting memerintahkannya menyiapkan ruang rapat bawah tanah dan melarang siapapun mendekat. 6 orang datang malam itu. Mereka menghabiskan waktu hampir 8 jam di dalam ruangan tanpa keluar sedikit pun. Setelah rapat selesai, ayah Li Jingting terlihat sangat muram. Keesokan harinya ia langsung membatalkan seluruh agenda selama seminggu penuh dan mulai menghubungi berbagai firma hukum luar negeri. Arsiparis tua itu tidak mengetahui isi rapat tersebut. Tetapi ia masih mengingat satu kalimat yang tanpa sengaja didengarnya ketika pintu ruang rapat sedikit terbuka. Salah seorang pria berkata bahwa jika proyek Aurora gagal dikendalikan, maka puluhan perusahaan besar akan runtuh dalam waktu kurang dari 5 tahun. Pengakuan itu membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Li Jingting segera meminta arsiparis tersebut menunjukkan lokasi ruang rapat bawah tanah yang dimaksud. Pria tua itu sempat ragu. Karena ruangan tersebut telah disegel lebih dari 20 tahun dan tidak pernah lagi digunakan. Namun akhirnya ia membawa Li Jingting, Jin Yunyun, serta beberapa petugas menuju bagian terdalam gedung lama perusahaan yang kini hampir seluruhnya dijadikan gudang. Setelah melewati beberapa pintu besi tua, mereka tiba di sebuah dinding marmer yang tampak biasa. Arsiparis itu menekan beberapa bagian dinding dengan urutan tertentu. Suara mekanisme logam yang telah lama tidak bergerak terdengar dari balik tembok. Perlahan-lahan dinding tersebut bergeser, memperlihatkan lorong sempit yang dipenuhi debu tebal. Udara lembab langsung menyambut mereka ketika melangkah masuk. Lampu-lampu tua yang tersambung dengan generator darurat ternyata masih dapat menyala meski redup. Di ujung lorong terdapat sebuah ruang rapat melingkar yang nyaris tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. Meja kayu besar masih berdiri di tengah ruangan. 6 kursi mengelilinginya. Di atas setiap sandaran kursi terdapat pelat kuningan berisi nama pemiliknya. 5 nama berhasil mereka baca dengan jelas, termasuk ayah Li Jingting, Paman Jin, dan Su Zenan. Namun ketika sorot senter mengarah ke kursi ke-6, seluruh orang yang berada di ruangan itu langsung terdiam. Pelat kuningan pada kursi terakhir telah dicabut secara paksa. Tetapi bekas ukiran yang tertinggal masih cukup jelas untuk dibaca. Di sana hanya tersisa satu huruf besar yang tidak sempat terhapus sepenuhnya. Depan sebuah bangunan yang baru selesai dibangun. 4 wajah di foto itu telah mereka kenali, termasuk Paman Jin dan Su Zenan. Namun pria kelima berdiri sedikit di belakang dengan topi menutupi sebagian wajahnya. Anehnya, bagian wajah pria itu sengaja disobek dari foto asli sehingga identitasnya benar-benar hilang. Di balik foto tersebut terdapat tulisan tangan yang sangat rapi. Temukan orang ke-6 sebelum dia menemukan kalian. Li Jingting memandangi foto tua itu dalam waktu yang lama. Hujan di luar jendela ruang kerja. Perusahaan masih turun perlahan. Sementara suasana di dalam ruangan dipenuhi keheningan yang menyesakan. Tatapannya tidak lepas dari bagian foto yang sengaja disobek. Orang yang mengirimkan foto itu jelas tidak bermaksud membantu mereka sepenuhnya. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa masih ada seseorang yang selama ini tersembunyi di balik seluruh tragedi yang mereka alami.
Jin Yunyun meletakkan foto itu di atas meja, lalu memperhatikan setiap wajah yang masih tersisa. Ayah Li Jingting berdiri di tengah dengan senyum penuh keyakinan. Di sebelah kirinya, ada Paman Jin yang saat itu masih tampak muda. Su Zenan berdiri beberapa langkah di belakang, sambil memegang map dokumen. Dua orang lainnya adalah direktur lama perusahaan yang telah meninggal bertahun-tahun lalu karena penyakit. Hanya sosok terakhir yang identitasnya benar-benar dihapus. Bahkan sobekan pada foto dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak meninggalkan satu pun bagian wajah yang dapat dikenali. Li Jingting perlahan menarik napas panjang. Ia sadar bahwa orang yang mengirim foto tersebut pasti memiliki akses terhadap arsip yang sangat rahasia. Tidak, mungkin foto seperti itu berada di tangan orang biasa. Tanpa membuang waktu, Li Jingting memanggil seluruh tim investigasi internal yang baru dibentuk. Ia memerintahkan mereka menyelidiki semua orang yang pernah bekerja bersama ayahnya pada tahun 1998. Seluruh arsip digital maupun dokumen lama kembali diperiksa. Nama proyek Aurora menjadi prioritas utama. Selama berjam-jam puluhan analis membuka ribuan berkas lama yang hampir tidak pernah disentuh lagi. Anehnya, setiap kali menemukan dokumen yang berkaitan dengan tahun tersebut, selalu ada halaman yang hilang atau sengaja dihapus. Seolah seseorang telah membersihkan seluruh jejak proyek Aurora jauh sebelum mereka mulai mencarinya. Salah, seorang analis akhirnya menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pada laporan pembangunan kawasan industri tahun 1998 terdapat nomor kontrak yang meloncat langsung dari A117 ke A119. Nomor A118 sama sekali tidak ada. Setelah dilakukan pencarian lebih mendalam, ternyata nomor kontrak yang hilang itu memang sengaja dihapus dari seluruh sistem perusahaan. Hal itu membuat Li Jingting semakin yakin bahwa proyek Aurora bukan sekadar proyek bisnis biasa, melainkan sesuatu yang sejak awal harus disembunyikan. Di tempat lain, Su Zenan sedang duduk sendirian di sebuah rumah kayu tua yang berdiri di tengah perkebunan teh di pegunungan. Penampilannya tidak lagi serapi biasanya. Jas mahal yang selama puluhan tahun selalu melekat di tubuhnya kini digantikan pakaian sederhana. Rambutnya mulai dipenuhi uban yang tidak lagi disisir rapi. Di hadapannya terdapat papan catur yang sama seperti di ruang kerjanya. Ia menggerakkan satu bidak hitam perlahan, lalu tersenyum tipis ketika seorang pria tua lain masuk ke ruangan. Pria itu mengenakan mantel panjang berwarna gelap dan tongkat kayu hitam dengan ukiran yang sangat halus. Wajahnya tidak tampak jelas karena tertutup bayangan cahaya lampu. Su Zenan menundukkan kepala dengan hormat, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kepada siapapun selama ini. Pria tua itu bertanya apakah Li Jingting sudah menemukan yang kupercaya telah runtuh. Jemari Li Jingting sedikit bergetar ketika membuka segel amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat yang ditulis ayahnya beberapa minggu sebelum kecelakaan terjadi. Surat itu menjelaskan bahwa proyek Aurora bukanlah proyek pembangunan ataupun investasi sebagaimana tercatat di dokumen perusahaan. Aurora adalah nama sandi sebuah aliansi rahasia yang dibentuk oleh 6 keluarga pengusaha terbesar di negara. Itu, tujuan awalnya sangat mulia, yaitu saling melindungi perusahaan nasional dari pengambil alihan asing pada masa krisis ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian anggota mulai memanfaatkan aliansi tersebut untuk mengendalikan pasar, memanipulasi harga saham, memaksa perusahaan kecil bangkrut, bahkan menentukan siapa yang boleh naik dan siapa yang harus dihancurkan. Ayah Li Jingting menulis bahwa dirinya mencoba membubarkan aliansi itu setelah mengetahui berbagai kejahatan yang dilakukan beberapa anggotanya. Keputusan itulah yang menjadi awal dari seluruh bencana. Semakin jauh Li Jingting membaca surat tersebut, semakin berat napasnya. Ayahnya mengaku telah mengumpulkan cukup bukti untuk menyerahkan seluruh anggota Aurora kepada pihak berwenang. Akan tetapi sehari sebelum semua bukti diserahkan, 5 anggota lain mengetahui rencananya. Sejak saat itu dirinya sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Pada bagian akhir surat tertulis kalimat yang membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Ayahnya menulis bahwa dari 5 anggota lain
Hanya 2 orang yang benar-benar berbahaya. Salah satunya adalah Paman Jin yang dikuasai ambisi. Namun ada 1 orang lagi yang jauh lebih mengerikan karena tidak pernah memperlihatkan wajah aslinya. Selama puluhan tahun orang itu selalu menggunakan inisial K dalam setiap dokumen resmi Aurora. Tidak seorang pun mengetahui nama aslinya. Bahkan para anggota lain hanya bertemu dengannya beberapa kali dalam setahun. Semua keputusan besar selalu berasal darinya. Ia tidak pernah menandatangani dokumen, tidak pernah tampil di depan umum, dan tidak pernah meninggalkan jejak. Ayah Li Jingting menutup surat itu dengan satu peringatan yang ditulis menggunakan tinta merah. Jika suatu hari kau berhasil menemukan surat ini, jangan pernah menganggap kemenanganmu telah tiba. Selama kau masih hidup, Aurora tidak pernah benar-benar berakhir. Belum sempat Li Jingting menyelesaikan seluruh isi surat, salah seorang anggota tim keamanan berlari memasuki ruang rapat bawah tanah dengan wajah pucat. Napasnya terengah-engah ketika menyerahkan sebuah tablet kepada Li Jingting. Rekaman kamera pengawas dari bandara internasional baru saja diterima. Di layar tampak Suzenan berjalan tenang menuju terminal keberangkatan dengan membawa sebuah koper hitam. Namun yang membuat semua orang membeku bukanlah pelariannya, melainkan sosok yang berjalan beberapa langkah di belakangnya. Pria itu mengenakan jas abu-abu sederhana, memakai topi, dan wajahnya hanya terlihat dari samping selama beberapa detik. Sistem pengenal wajah gagal menemukan identitasnya karena tidak ada data yang cocok. Akan tetapi tepat sebelum memasuki ruang VIP, pria tersebut menoleh sedikit ke arah kamera. Pada kerah jasnya terlihat sebuah pin kecil berbentuk matahari dengan 6 bintang yang sama persis dengan lambang Aurora. Suzenan berhenti berjalan, menundukkan kepala dengan penuh hormat kepada pria itu, lalu membukakan pintu seolah sedang menyambut seseorang yang kedudukannya jauh lebih tinggi darinya. Untuk pertama kalinya sejak seluruh penyelidikan dimulai, Li Jingting menyadari bahwa orang yang selama ini mereka cari bukan hanya bayangan masa lalu. Sosok yang dikenal sebagai K ternyata masih hidup, masih bebas, dan baru saja meninggalkan kota beberapa menit. Sebelum mereka menemukan surat ayahnya, Li Jingting menatap layar tablet itu tanpa mengedip. Rekaman dari kamera pengawas diputar berulang-ulang, memperlambat setiap gerakan pria berjas abu-abu yang diduga sebagai K. Wajahnya memang hanya terlihat dari samping selama beberapa detik, tetapi ada sesuatu yang langsung menarik perhatian Li Jingting. Cara pria itu berjalan sangat tenang, tidak tergesa-gesa, sedikit pun meskipun sedang meninggalkan kota setelah identitas organisasinya mulai terungkap. Bahkan ketika melewati puluhan penumpang dan kamera keamanan, ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan keberadaannya, seolah-olah ia sengaja membiarkan dirinya terlihat. Jin Yunyun, yang berdiri di samping Li Jingting ikut memperhatikan setiap detail rekaman. Tiba-tiba ia meminta petugas memutar ulang bagian ketika Suzenan membuka pintu ruang VIP. Setelah gambar diperbesar, terlihat jelas bahwa sebelum masuk, pria berjas abu-abu itu sempat mengangkat tangan kirinya untuk merapikan lengan jas. Di pergelangan tangannya terdapat bekas luka panjang, berbentuk setengah lingkaran yang tampak sudah sangat lama. Bekas luka itu membuat wajah arsiparis tua yang sejak tadi berdiri di belakang mereka langsung berubah pucat. Bibirnya bergetar ketika ia berkata bahwa dirinya pernah melihat bekas luka yang sama puluhan tahun lalu pada seseorang yang sangat dihormati oleh ayah Li Jingting. Namun sebelum sempat menyebutkan namanya, pria tua itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terduduk di kursi. Nafasnya memburu, seolah baru saja mengingat sesuatu yang selama ini berusaha dilupakannya. Setelah diberi air minum, arsiparis tua itu akhirnya berbicara dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa sekitar setahun sebelum kecelakaan orang tua Li Jingting, pernah datang seorang pria misterius ke kantor pusat perusahaan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui identitasnya. Semua karyawan hanya diperintahkan mengosongkan lantai rapat selama 1 hari penuh. Ketika pria itu keluar dari ruang rapat, tanpa sengaja lengan bajunya tersingkap saat hendak masuk ke mobil. Arsiparis tua itulah satu-satunya orang yang melihat bekas luka setengah lingkaran di pergelangan
tangan kirinya. Anehnya, setelah kejadian itu ayah Li Jingting memanggil seluruh staf dan meminta mereka melupakan kunjungan tersebut seolah tidak pernah terjadi. Bahkan buku tamu hari itu ikut dimusnahkan. Selama bertahun-tahun arsiparis tua mengira semua itu hanyalah urusan bisnis yang bersifat rahasia. Baru sekarang ia menyadari bahwa tamu misterius itu kemungkinan besar adalah orang yang sama dengan sosok dalam rekaman bandara. Li Jingting mengepalkan tangannya. Perlahan, semua kepingan mulai tersusun. Tetapi gambarnya masih belum utuh. Ia segera meminta kepolisian menghubungi pihak imigrasi untuk menghentikan seluruh penerbangan yang mungkin membawa Suzenan dan pria tersebut. Namun beberapa menit kemudian jawaban yang diterima membuat suasana kembali membeku. Kedua orang itu tidak pernah tercatat menggunakan identitas resmi. Mereka masuk ke terminal melalui jalur diplomatik menggunakan izin khusus yang bahkan kepolisian daerah tidak memiliki wewenang untuk mengaksesnya. Berita itu membuat Li Jingting sadar bahwa lawan yang sedang dihadapinya jauh lebih berpengaruh daripada semua musuh sebelumnya. Jika seseorang mampu menggunakan jalur diplomatik tanpa identitas resmi, berarti ia memiliki hubungan dengan jaringan yang kekuasaannya melampaui dunia bisnis. Pada saat yang sama, salah seorang penyidik dari kepolisian datang membawa hasil pemeriksaan terhadap barang-barang milik Paman Jin. Dari seluruh dokumen dan perangkat elektronik yang berhasil diamankan, hanya satu benda yang tidak dapat mereka buka, yaitu sebuah jam saku antik yang selalu dibawa Paman Jin kemanapun. Jam itu berhenti tepat pada pukul 9.18, dan tampaknya tidak memiliki nilai khusus. Namun ketika Li Jingting memegangnya, ia merasakan berat jam tersebut jauh melebihi ukuran normal. Ia mencoba memutar mahkota pengatur waktu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian Jin Yunyun tanpa sengaja menekan lambang kecil matahari yang terukir di bagian belakang jam. Seketika terdengar bunyi klik pelan. Penutup bagian dalam jam terbuka, memperlihatkan sebuah mikrofilm yang digulung sangat rapi di balik mesin arloji. Semua orang langsung saling berpandangan. Mereka segera membawa mikrofilm itu ke laboratorium. Proses pemindaian berlangsung hampir 1 jam. Sedikit demi sedikit gambar pada mikrofilm mulai muncul di layar komputer. Ternyata isinya bukan foto ataupun dokumen kontrak, melainkan peta rincin sebuah kompleks bangunan bawah tanah yang sangat luas. Pada bagian atas peta tertulis satu kalimat dalam bahasa Inggris, Aurora Archive. Di sisi kanan terdapat koordinat lokasi yang menunjuk ke sebuah pulau kecil di lepas pantai yang selama ini dikenal hanya sebagai kawasan konservasi dan tidak memiliki penghuni tetap. Namun yang paling mengejutkan adalah catatan kecil di sudut peta. Di sana tertulis bahwa seluruh arsip asli Aurora, termasuk daftar anggota, transaksi, rekaman rapat, dan identitas K, disimpan di lokasi tersebut sebagai cadangan apabila seluruh dokumen utama dihancurkan. Mata Li Jingting langsung berbinar. Selama ini mereka hanya mengejar bukti yang telah dipotong, dibakar, atau dimanipulasi. Jika arsip di pulau itu benar-benar masih utuh, maka semua misteri yang menyelimuti keluarganya selama 28 tahun akhirnya dapat diungkap. Malam itu juga Li Jingting memutuskan membentuk tim kecil yang terdiri dari dirinya, Jin Yunyun, kepala tim keamanan, 2 penyidik kepolisian yang paling dipercaya, serta seorang ahli forensik digital. Informasi mengenai mikrofilm dirahasiakan sepenuhnya. Bahkan Dewan Direksi Perusahaan tidak diberitahu sedikit pun karena mereka tidak lagi berani mempercayai siapapun tanpa bukti. Sebuah kapal cepat disiapkan secara diam-diam di pelabuhan pribadi milik grup Li. Menjelang tengah malam mereka berangkat menuju pulau yang ditunjukkan pada peta. Laut tampak gelap dan berkabut. Hanya cahaya lampu kapal yang memecah kegelapan di depan mereka. Jin Yunyun berdiri di geladak memandang ombak yang terus menghantam lambung kapal. Ia memiliki firasat aneh bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Li Jingting mendekatinya tanpa berkata apa-apa, lalu menyelimuti bahunya dengan mantel karena angin laut semakin dingin. Untuk sesaat keduanya hanya berdiri berdampingan menikmati keheningan. Setelah melalui begitu banyak pengkhianatan, keduanya memahami bahwa mereka tidak lagi berjuang hanya demi perusahaan atau balas dendam.
Tetapi demi menghentikan sebuah organisasi yang telah menghancurkan terlalu banyak kehidupan. Namun jauh di depan kapal mereka, tersembunyi di balik kabut tebal, sebuah kapal lain telah lebih dulu berlayar menuju pulau yang sama. Di ruang kemudinya, Suzenan berdiri dengan hormat di samping pria berjas abu-abu yang dikenal sebagai K. Pria itu memandang laut yang gelap dengan ekspresi tenang, lalu tersenyum tipis ketika menerima laporan bahwa Li Jingting akhirnya menemukan mikrofilm yang memang sengaja dibiarkan jatuh ke tangan mereka. Tanpa sedikit pun terlihat panik, ia berkata bahwa setiap langkah Li Jingting selama ini tidak pernah keluar dari jalur yang telah dipersiapkan. Bahkan penemuan ruang rahasia, surat ayahnya, hingga peta menuju pulau Aurora merupakan bagian dari permainan yang telah dirancang bertahun-tahun sebelumnya. Su Zenan menundukkan kepala dan bertanya apakah mereka perlu menghancurkan seluruh arsip. Sebelum Li Jingting tiba, pria itu menggeleng pelan. Dengan suara yang sangat tenang ia menjawab bahwa ada beberapa kebenaran yang memang harus ditemukan agar seseorang mau melangkah. Semua orang memandangi pelat kuningan yang telah dicabut itu dengan napas tertahan. Huruf K yang tertinggal bukanlah ukiran biasa. Bentuknya dibuat dengan teknik khusus yang hanya digunakan pada pelat nama resmi perusahaan puluhan tahun silam. Li Jingting mengulurkan tangan, mengusap perlahan bekas goresan logam tersebut. Bekas baut di kedua sisinya masih tampak jelas, menandakan bahwa pelat itu dilepas dengan sengaja, bukan rusak karena usia. Jin Yunyun berdiri di sampingnya sambil mengamati meja rapat yang tertutup debu tebal. 6 kursi mengelilingi meja bundar itu dengan posisi yang sama seperti 28 tahun lalu. 5 kursi masih memiliki pelat nama, sedangkan kursi terakhir hanya menyisakan huruf awal yang seolah menjadi teka-teki terakhir dari masa lalu. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Keheningan ruangan itu terasa begitu berat hingga suara tetesan air dari langit-langit terdengar sangat jelas. Li Jingting perlahan mengangkat pandangannya, lalu menyuruh tim forensik memeriksa seluruh ruangan tanpa melewatkan satu sudut pun. Ia yakin tempat ini masih menyimpan sesuatu yang sengaja ditinggalkan. Pemeriksaan berlangsung selama hampir 2 jam. Rak-rak tua dipenuhi map kosong. Beberapa laci telah dibongkar secara paksa bertahun-tahun lalu, sementara brankas kecil di sudut ruangan ternyata tidak lagi berisi apapun selain debu. Ketika semua orang mulai mengira ruangan itu sudah dibersihkan sepenuhnya, salah seorang petugas forensik memperhatikan sesuatu yang aneh pada permukaan meja rapat. Ada 6 lingkaran kecil yang tampak seperti bekas tatakan gelas, tetapi ukurannya sama persis dan tersusun membentuk pola tertentu. Setelah debu dibersihkan seluruhnya, pola itu ternyata menyerupai lambang matahari dengan 6 bintang kecil yang sebelumnya ditemukan di belakang foto tua. Li Jingting langsung mendekat. Ia menekan salah satu lingkaran itu secara refleks, namun tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia mencoba menekan ke-6 lingkaran secara berurutan mengikuti arah jarum jam. Sesaat kemudian terdengar bunyi mekanisme logam dari bawah meja. Permukaan meja perlahan bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah ruang penyimpanan rahasia yang selama puluhan tahun tersembunyi di dalamnya. Di dalam ruang rahasia itu hanya terdapat satu benda, sebuah kotak kayu hitam yang ukurannya tidak lebih besar dari map dokumen. Berbeda dengan kotak besi milik ayahnya, kotak ini sama sekali tidak memiliki kunci. Hanya terdapat lambang matahari 6 bintang yang diukir sangat halus pada bagian tutupnya. Li Jingting membuka kotak tersebut dengan hati-hati. Semua orang menahan napas. Di dalamnya tidak ada emas, uang, ataupun dokumen perusahaan. Yang tersimpan hanyalah 6 kartu identitas logam berwarna hitam. Masing-masing memiliki nomor urut 1-6. 5 kartu masih berada di tempatnya, sedangkan slot nomor 6 kosong. Pada bagian belakang, setiap kartu terdapat nama pemilik beserta sidik jari yang telah diukir menggunakan teknologi laser. Li Jingting segera mengambil kartu pertama. Nama ayahnya tertera jelas. Kartu kedua milik paman Jin. Kartu ketiga milik Suzenan. 2 kartu berikutnya adalah milik 2 direktur yang telah lama meninggal. Ketika mereka memeriksa slot terakhir, hanya tersisa bekas goresan logam yang menunjukkan bahwa kartu ke-6 memang pernah berada di sana.
tetapi sengaja diambil oleh seseorang sebelum ruangan itu ditutup. Di dasar kotak kayu terdapat sebuah amplop tua yang masih tersegel. Pada bagian depannya tertulis, dengan tulisan tangan yang sangat dikenali Li Jingting, "Untuk anakku. Bukalah hanya jika semua mereka temukan sebelumnya. Hanya saja kali ini seluruh kursi masih lengkap." Di atas meja sudah tersedia 6 cangkir teh yang masih mengeluarkan uap tipis. Semua orang langsung saling berpandangan. Tidak mungkin teh itu masih hangat jika bangunan ini benar-benar kosong. Li Jingting perlahan mendekati meja tersebut. Tepat di tengah meja terdapat sebuah amplop putih dengan namanya tertulis menggunakan tulisan tangan yang sangat rapi. Tanpa ragu ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya terdapat satu lembar kertas bertuliskan, "Selamat datang, Li Jingting. Aku menunggumu selama 28 tahun. Jika kau sudah berada di sini, berarti kau telah membuktikan bahwa kau memang putra ayahmu. Naiklah ke lantai 3. Di sana semua pertanyaanmu akan memperoleh jawaban. Tidak ada tanda tangan, tetapi semua orang tahu siapa pengirimnya." Kepala tim keamanan langsung memperingatkan bahwa surat itu bisa saja merupakan jebakan. Namun Li Jingting justru merasa semakin yakin bahwa Ka memang ingin bertemu dengannya. Secara langsung, seseorang yang selama puluhan tahun mampu mengendalikan begitu banyak orang, tidak mungkin memilih cara sederhana seperti ini jika hanya ingin membunuh mereka. Rombongan itu bergerak menuju lantai 3 melalui tangga kayu tua yang masih kokoh. Semakin tinggi mereka naik, jumlah rak arsip semakin sedikit, digantikan oleh lorong-lorong panjang yang dipenuhi lukisan para pendiri berbagai perusahaan besar. Di ujung lorong terakhir terdapat sebuah pintu kayu hitam yang sudah terbuka. Begitu mereka melangkah masuk, seluruh orang langsung berhenti. Ruangan itu jauh lebih sederhana daripada yang mereka bayangkan. Hanya ada jendela besar yang menghadap ke laut, sebuah meja kerja klasik, dan seorang pria berjas abu-abu sedang berdiri membelakangi mereka sambil memandangi ombak. Ia tidak berusaha melarikan diri. Ia juga tidak membawa senjata. Su Zenan berdiri beberapa langkah di belakangnya dengan kepala tertunduk. Pria berjas abu-abu perlahan berbalik. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas, tanpa topi maupun bayangan. Usianya sekitar 65 tahun. Rambutnya telah memutih seluruhnya, tetapi sorot matanya masih tajam dan tenang. Bekas luka setengah lingkaran di pergelangan tangan kirinya tampak jelas ketika ia meletakkan cangkir teh di atas meja. Yang membuat Li Jingting membeku bukan hanya karena akhirnya melihat wajah Ka, melainkan karena wajah pria itu terasa sangat familiar. Setelah beberapa detik memandangnya, ingatan masa kecil yang selama ini terkubur tiba-tiba muncul kembali. Pria itu pernah menggendongnya ketika masih kecil. Ia pernah datang ke rumah mereka pada hari ulang tahun ayahnya. Bahkan Li Jingting pernah memanggilnya dengan sebutan Paman Karel, seorang sahabat lama ayahnya yang kemudian dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan kapal lebih dari 25 tahun silam. Pria itu tersenyum tipis ketika melihat keterkejutan di wajah Li Jingting. Ia mengangguk pelan seolah menyambut seorang tamu yang telah lama dinantikan. Dengan suara tenang ia berkata bahwa nama Ka memang berasal dari nama Karel. Tetapi dunia telah lama menganggap dirinya mati. Ia mengaku sengaja memalsukan kematiannya karena sejak awal Aurora membutuhkan seseorang yang dapat mengendalikan semuanya dari balik bayangan. Su Zenan hanyalah penghubung, Paman Jin hanyalah pelaksana, Li Shaotian hanyalah pion yang mudah digerakkan oleh ambisi. Bahkan banyak direktur besar yang selama ini dianggap berkuasa tidak pernah benar-benar mengetahui siapa yang memberi perintah terakhir. Li Jingting menahan emosinya sekuat mungkin dan bertanya mengapa semua itu dilakukan. Mengapa begitu banyak orang harus mati hanya demi mempertahankan sebuah organisasi rahasia? Karel tersenyum lagi. Tetapi kali ini senyumnya dipenuhi kesedihan yang aneh. Ia berjalan perlahan menuju rak buku, mengambil sebuah album foto tua, lalu meletakkannya di hadapan Li Jingting. Ketika album itu dibuka, tangan Li Jingting langsung gemetar. Foto pertama memperlihatkan ayahnya sedang tersenyum berdampingan dengan Karel saat mereka masih muda. Lebih jauh ke dalam jebakan, cahaya mercusuar di kejauhan mulai terlihat menembus kabut malam.
menandakan bahwa Pulau Aurora sudah berada tepat di depan mereka. Sementara tanpa disadari Li Jingting sedang berlayar menuju tempat yang mungkin menyimpan jawaban terbesar dalam hidupnya. Atau justru menjadi awal dari perang yang jauh lebih berbahaya daripada semua yang pernah ia hadapi sebelumnya. Kabut yang menyelimuti laut semakin tebal ketika dua kapal melaju menuju tujuan yang sama dari arah yang berbeda. Ombak menghantam lambung kapal secara berirama. Sementara cahaya mercusuar di Pulau Aurora berkedip samar di kejauhan seperti mata yang diam-diam mengawasi setiap pergerakan mereka. Li Jingting berdiri di haluan kapal dengan tatapan tidak pernah lepas dari pulau yang perlahan mulai terlihat. Semakin dekat mereka, semakin aneh suasana yang terasa. Pulau itu tidak tampak seperti kawasan konservasi yang tercatat dalam dokumen pemerintah. Di balik pepohonan yang lebat, samar-samar terlihat siluet beberapa bangunan bergaya kolonial yang sudah sangat tua. Namun seluruh lampu di dalamnya padam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan, burung laut pun tidak tampak berputar di atas pulau itu. Kepala tim keamanan memperhatikan layar radar dan mulai mengernyit. Ia mengatakan bahwa beberapa menit sebelumnya radar sempat menangkap keberadaan kapal lain yang berada tidak jauh di depan mereka. Tetapi tiba-tiba sinyalnya menghilang begitu memasuki area sekitar pulau. Ahli forensik digital segera memeriksa kembali seluruh perangkat navigasi. Anehnya, kompas elektronik kapal mulai berputar tanpa arah. Sementara sinyal satelit hilang sama sekali. Seolah ada sesuatu di pulau itu yang sengaja mengganggu seluruh sistem komunikasi modern. Li Jingting segera memerintahkan semua orang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia tidak lagi menganggap perjalanan ini sebagai misi penyelidikan, melainkan operasi yang bisa berubah menjadi pertarungan hidup dan mati kapan saja. Ketika kapal akhirnya merapat di dermaga kayu tua yang hampir lapuk dimakan usia, seluruh rombongan turun dengan langkah hati-hati. Dermaga itu tampak tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Namun terdapat jejak ban kendaraan yang masih sangat baru di atas tanah basah. Jin Yunyun langsung berjongkok memeriksa bekas tersebut. Ia memperhatikan pola tapaknya beberapa saat sebelum berkata bahwa kendaraan itu baru lewat belum sampai 1 jam yang lalu. Artinya Suzenan dan pria yang dikenal sebagai K benar-benar telah tiba lebih dahulu. Mereka segera mengikuti jejak itu menuju bagian tengah pulau. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi pepohonan besar yang menutupi cahaya matahari pagi. Udara terasa lembab dengan aroma tanah basah bercampur lumut tua. Setelah berjalan hampir 20 menit, sebuah bangunan batu berlantai 3 muncul di balik rimbunnya hutan. Bangunan itu menyerupai perpustakaan kuno dengan arsitektur bergaya Eropa, tetapi pada bagian depan terpahat lambang matahari 6 bintang yang kini terasa begitu akrab bagi mereka. Pintu utamanya terbuka sedikit, seolah sengaja menunggu kedatangan seseorang. Li Jingting mengangkat tangan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Tidak ada suara sedikit pun dari dalam bangunan. Keheningan itu justru terasa jauh lebih mengancam daripada jika mereka mendengar langkah kaki musuh. Mereka memasuki bangunan secara perlahan. Debu hampir tidak ada sama sekali. Berbeda dengan ruang rahasia yang selama puluhan tahun ditinggalkan di kantor pusat grup Li. Rak-rak arsip berdiri, rapi memenuhi setiap dinding. Dipenuhi ribuan map yang disusun berdasarkan tahun. Di tengah aula utama terdapat meja bundar besar dengan 6 kursi, persis seperti ruang rapat bawah tanah yang. Li Jingting menatap Karel dengan penuh kecurigaan. Ia masih sulit mempercayai pria yang selama puluhan tahun memalsukan kematiannya. Dengan suara dingin ia bertanya mengapa baru sekarang Karel muncul, mengapa selama ayahnya dibunuh, dirinya diburu, dan begitu banyak orang dimanfaatkan oleh Aurora. Karel hanya bersembunyi tanpa melakukan apa-apa. Pertanyaan itu membuat wajah pria tua tersebut berubah muram. Ia perlahan membuka laci meja kerjanya, lalu mengeluarkan sebuah map kulit yang telah usang. Di dalamnya terdapat puluhan surat, laporan, penyelidikan, foto-foto pengawasan, hingga salinan berbagai permohonan yang dikirim secara anonim kepada lembaga penegak hukum selama 25 tahun terakhir. Semua dokumen itu berisi usaha Karel untuk membongkar Aurora dari dalam.
Namun setiap kali satu anggota ditangkap, selalu ada seseorang yang lebih dahulu menghapus bukti atau membebaskan mereka melalui jalur yang tidak pernah dapat disentuh hukum. Karel berkata bahwa sejak hari pertama ia menyadari ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada Aurora sendiri. Organisasi yang mereka dirikan perlahan diambil alih oleh orang ketujuh. Siapapun yang mencoba melawan akan langsung disingkirkan. Bahkan Paman Jin yang mengira dirinya pemimpin ternyata hanya menerima potongan informasi yang sengaja diberikan kepadanya. Selama bertahun-tahun Karel terus mencari kesempatan untuk menemukan seseorang yang mampu menyelesaikan apa yang gagal dilakukan ayah Li Jingting. Ketika mendengar Li Jingting mulai menyelidiki kembali kematian keluarganya, ia sengaja membiarkan berbagai petunjuk ditemukan sedikit demi sedikit agar pria muda itu dapat sampai ke Pulau Aurora. Ucapan tersebut membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Su Zenan yang sejak tadi hanya berdiri di belakang akhirnya melangkah maju. Wajahnya tampak jauh lebih tua daripada beberapa hari sebelumnya. Dengan suara pelan ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun dirinya memang terlihat sebagai pengkhianat, tetapi sebagian besar tindakan yang ia lakukan sebenarnya atas perintah Karel. Ia sengaja mendekati Paman Jin, berpura-pura membantu Li Shaotian, bahkan beberapa kali mengarahkan penyelidikan ke jalan buntu demi menjaga agar orang ketujuh tidak menyadari bahwa mereka diam-diam sedang mengumpulkan bukti. Li Jingting mengepalkan tangannya. Penjelasan itu memang menjawab banyak pertanyaan, tetapi juga membuka luka baru. Ia teringat semua penderitaan yang dialaminya akibat tipu daya Su Zenan. Meskipun ada alasan di balik semuanya, rasa dikhianati tetap tidak mudah dihapus. Su Zenan menundukkan kepala dan berkata bahwa ia tidak pernah berharap memperoleh maaf. Yang ia inginkan hanyalah menyelesaikan janji kepada ayah Li Jingting, yaitu memastikan putranya hidup cukup lama untuk mengetahui seluruh kebenaran. Belum sempat percakapan berlanjut, suara alarm tiba-tiba menggema di seluruh bangunan. Lampu di langit-langit berkedip merah, disusul bunyi mekanisme logam yang terdengar dari bawah lantai. Salah seorang anggota tim keamanan segera berlari ke jendela dan wajahnya langsung berubah pucat. Dari arah laut tampak beberapa kapal cepat melaju menuju pulau dengan kecepatan tinggi. Di langit, dua helikopter hitam tanpa tanda pengenal mulai berputar mengelilingi kawasan itu. Karel hanya memejamkan mata beberapa detik, seolah telah memperkirakan semuanya. Ia berkata, dengan suara yang tetap tenang bahwa mereka datang lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Li Jingting segera bertanya siapa yang datang. Karel membuka album foto itu sekali lagi, mengeluarkan foto 7 pendiri Aurora, lalu merobek bagian yang menutupi wajah orang ketujuh. Tepat ketika sobekan terakhir terlepas dan identitas pria itu hampir terlihat, kaca besar di belakang mereka mendadak pecah akibat tembakan peluru berdaya tinggi dari luar. Seluruh ruangan dipenuhi serpihan kaca yang berterbangan. Foto itu terlepas dari tangan Karel dan melayang ke udara sebelum jatuh terbalik di lantai. Pada saat yang sama, terdengar suara seseorang melalui pengeras suara dari di bawah foto itu tertulis satu kalimat pendek yang mengubah seluruh arah penyelidikan mereka. Kami mendirikan Aurora bersama sebagai saudara. Kami menghancurkannya karena pengkhianatan. Orang ketujuh. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Li Jingting selama ini percaya bahwa Aurora hanya memiliki 6 pendiri. Namun kini untuk pertama kalinya muncul fakta baru. Bahwa ada seseorang yang bahkan lebih misterius daripada K. Seseorang yang keberadaannya tidak pernah tercatat dalam satupun dokumen. Tetapi justru disebut sebagai penyebab lahirnya seluruh tragedi selama hampir 3 dekade terakhir. Li Jingting tidak langsung menjawab. Tangannya masih memegang album foto tua itu dengan erat. Sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang selama ini bahkan tidak pernah terlintas. Jika benar Aurora didirikan oleh 7 orang, mengapa seluruh arsip, seluruh foto, bahkan semua dokumen resmi hanya menyebut 6 pendiri? Mengapa ayahnya sendiri di dalam surat terakhir hanya memperingatkan tentang 5 orang lainnya tanpa pernah menuliskan keberadaan orang ketujuh? Karel memperhatikan perubahan ekspresi Li Jingting, lalu menghela napas panjang.
Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap laut dan memandang ombak yang terus menghantam tebing pulau. Dengan suara tenang ia berkata bahwa ayah Li Jingting sengaja menghapus seluruh jejak orang ketujuh sebelum dirinya meninggal. Bukan karena ingin melindungi orang itu, melainkan karena ia percaya bahwa jika identitasnya diketahui terlalu cepat, maka akan jauh lebih banyak nyawa yang melayang. Orang ketujuh tidak pernah tertarik pada uang ataupun saham. Semua kekacauan yang terjadi selama hampir 30 tahun hanyalah dampak dari ambisi yang jauh lebih besar. Aurora sejak awal hanyalah alat. Perusahaan-perusahaan besar hanyalah sumber dana. Bahkan Paman Jin dan Li Shaotian tidak pernah benar-benar memahami permainan yang sedang mereka jalankan. Mereka hanya mengira sedang memperebutkan kekuasaan bisnis. Padahal tanpa sadar telah membantu seseorang membangun jaringan yang jauh lebih luas daripada dunia korporasi. Karel kemudian membuka halaman berikutnya dari album tersebut. Kali ini terdapat foto 7 orang berdiri berdampingan di depan bangunan yang sama seperti dalam foto lama yang diterima Jin Yunyun. Namun pada album asli, wajah orang ketujuh masih utuh. Anehnya, tepat sebelum Li Jingting sempat melihatnya dengan jelas, Karel menutup kembali album itu. Ia berkata bahwa Li Jingting belum boleh mengetahui identitas pria tersebut. Bukan karena ia ingin terus menyimpan rahasia, tetapi karena jika nama itu diucapkan sekarang, maka seluruh penyelidikan akan berakhir. Sebelum dimulai, Jin Yunyun yang sejak tadi diam akhirnya tidak mampu menahan diri. Ia bertanya, mengapa Karel terus bermain teka-teki setelah begitu banyak orang kehilangan nyawa? Karel memandang wanita itu beberapa saat sebelum menjawab bahwa setiap orang yang mengetahui identitas orang ketujuh selalu meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa dibunuh, beberapa dibuat tampak bunuh diri, dan sebagian lagi menghilang tanpa pernah ditemukan. Bahkan, ayah Li Jingting tidak sempat menyerahkan seluruh bukti karena daftar nama itu lebih dahulu dicuri. Pada malam sebelum kecelakaan, satu-satunya alasan Karel masih hidup sampai hari ini adalah karena selama bertahun-tahun semua orang mengira dirinya telah mati. Ia memilih hidup dalam bayang-bayang agar tetap dapat mengawasi organisasi yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang bahkan tidak lagi dikenalnya. Dalam ruangan ini, nama seluruh anggota, rekening rahasia, transaksi politik, pembelian, perusahaan, hingga operasi-operasi ilegal selama hampir 30 tahun tidak pernah dihancurkan. Semua sengaja disimpan sebagai jaminan apabila suatu hari Aurora benar-benar kehilangan arah. Li Jingting memandangi tumpukan arsip tersebut dengan perasaan campur aduk. Bukti yang selama ini dicarinya ternyata berada tepat di depan mata. Namun sebelum sempat memutuskan apa yang harus dibawa, Karel menggeleng pelan. Ia berkata bahwa mereka tidak mungkin membawa semuanya. Arsip itu terlalu banyak. Bahkan jika menggunakan truk pun membutuhkan waktu berjam-jam. Satu-satunya cara adalah mengaktifkan sistem pemindahan data yang telah disiapkan ayah Li Jingting bertahun-tahun lalu. Su Zenan segera menyalakan sebuah terminal komputer tua yang tersembunyi di dalam lemari besi. Layar hitam perlahan menyala menampilkan antarmuka sederhana dengan satu pilihan besar bertuliskan transfer arsip Aurora. Di bawahnya muncul estimasi waktu 14 menit 20 detik. Li Jingting langsung menyadari masalahnya. Orang-orang di luar hanya memberi mereka waktu 5 menit. Bahkan jika proses dimulai sekarang, data tidak akan selesai dipindahkan sebelum seluruh bangunan diserang. Karel mengangguk pelan. Ia berkata bahwa itulah sebabnya mereka membutuhkan seseorang untuk tetap tinggal di ruang arsip hingga proses selesai. Kalimat itu membuat suasana mendadak membeku. Jin Yunyun langsung menggeleng kuat sebelum siapapun sempat berbicara. Ia sudah dapat menebak apa yang akan diusulkan Karel. Namun pria tua itu hanya tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah hidup jauh lebih lama daripada yang seharusnya. Sejak memalsukan kematiannya 25 tahun lalu, setiap hari yang ia jalani hanyalah waktu pinjaman. Seluruh kesalahan Aurora berawal dari keputusannya mendirikan organisasi tersebut bersama ayah Li Jingting. Maka sudah sepantasnya ia pula yang menutup semuanya. Li Jingting menolak keras usulan itu. Ia berkata bahwa tidak ada lagi orang yang perlu mati demi menebus masa lalu.
Namun Karel hanya menggeleng. Ia menatap Li Jingting dengan mata yang dipenuhi kelelahan sekaligus keteguhan. Ia berkata bahwa tidak semua pengorbanan lahir karena keputusasaan. Ada kalanya seseorang memilih tinggal bukan karena ingin mati, melainkan karena ingin memastikan generasi berikutnya tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahan orang-orang terdahulu. Belum sempat perdebatan itu berakhir, suara ledakan kedua terdengar jauh lebih dekat. Dinding, bagian bawah bangunan retak cukup besar hingga debu kembali berjatuhan dari langit-langit. Melalui monitor pengawas terlihat tim penyerang telah berhasil memasuki lantai dasar. Mereka bergerak naik dengan kecepatan tinggi sambil membersihkan setiap ruangan secara sistematis. Kepala tim keamanan segera memerintahkan semua orang bersiap mundur menuju jalur evakuasi yang ditunjukkan pada peta bawah tanah. Su Zenan mulai menjalankan proses transfer data. Sementara layar komputer memperlihatkan hitungan waktu yang perlahan bergerak turun. 14 menit berubah menjadi 13 menit 50 detik. Di luar ruangan, suara langkah kaki para penyerang kini sudah terdengar jelas di lorong. Salah seorang pria melalui pengeras suara kembali memberikan peringatan terakhir. Ia